Eh, hmm. Sorry bang, tadi nggak perhatikan. Pas saya muter lagu, abang udah hadir. Ya, Selamat malam Bang Juma. Tadi kita memutar-mutar semangat lagu. malam. Iya nggak apa-apa, biar seru aja kan. Jadi ya, biar agak semarak gitu ya, ada euforianya gitu ya, Bang Juma. Betul. Mantap kali lah itu. Jadi kira-kira gimana Bang Adirion sama Bang Irben kira-kira hadir nggak ini Bang? Saya juga belum tahu. Tadi diajak ke apa Bang Amir. Cuman kan saya udah terlanjur bilang di sini gitu. Nah, kalau teman-teman ini mau berdialog, ya silakan aja kita bahas tentang Roh Kudus ini sesuai dengan Al-Qur'anul Karim kan gitu. Oh, berarti ibaratnya kalau Bang Erben ataupun Bang Adirion tidak hadir, kita mempersilahkan teman-teman saudara Siapapun, dari siap Kristen naik ya. Siap 86,3 sedikit. Oke, guys, kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan Bang Juma. Ketika Bang Adirion atau Bang Erben ataupun Bang Justin tidak hadir, saudara-saudaraku Kristen juga bisa naik menggantikan. Terima kasih. Bang Juma masih mau menyampaikan sesuatu? Ya, saya rasa seperti biasa, saya hanya ingin menguji keautentikan Al-Qur'anul Karim. Ya. Gitu aja sih sebenarnya. Iya. Nah, jadi Bang Juma ini pengen ada dari Kristen untuk menguji apa yang sudah dibuat temanya di sini QS Al-Baqarah ayat 253, diskusi sehat dua arah tentunya ya. Nanti Iya. semuanya bisa mengerti lah, paham namanya dua arah. Atau mungkin teman-teman yang di bawah bisa menyampaikan ke roomnya mereka di sana juga nggak apa-apa kali ya. Iya, silakan aja kawan-kawan. Ya, disampaikan aja bahwa diskusinya di roomnya Ken pun nggak apa-apa lah. Sini kita tidak menaikkan Muslim dulu ya, kita menaikkan yang Kristen ya guys. Adapun tadi yang request gini Bang Juma, kalau nanti ya ibaratnya kalau Aderion sama Bang Erben datang, ada request dari viewer maunya sama Ustadz Afi, tapi saya bilang kalau saya lihat sih kalau Bang Juma ini dia lebih nyamannya solo gitu. Seloreng. sorry gara-gara banyak main Mobile Legend nih Pak. Bang Joma ini orangnya orang Solo guys. Jadi dia memang gitu ya. Orang Sulawesi ya. Sulawesi. Tadi saya merasa juga pas debat sore tadi Bang Juma agak kurang semangat lagi ketika dia waktunya pun sudah terambil ya. Paham rupanya antum ya. Saya paham banget Bang. Abang langsung down, bukan down karena apa tapi abang tidak berbicara lagi. Ya, syukur alhamdulillah. Oke guys, siapa aja yang bisa nanti naik kita tunggu, kita kasih waktu 10 menit lagi. Kalau memang mereka tidak datang lagi, kita akan menaikkan saudara-saudara Kristen yang mana aja dah. 10 menit atau 15 menit kira-kira ya Bang Juma? Iya, 10 menit boleh lah. Biar kita tidak terlalu lama. Ya, oke. Ayo teman-teman, siap-siap di requestan. Saya akan melihat siapa aja yang request. Saya mengenali akun-akun yang Kristen. Tadi saya hampir salah mengartikan WA-nya adminnya Bang Juma. Kirain larinya ke sana. Iya. Ini si Ken ini saya panggil adek ya teman-teman sekalian. Beliau masih muda sekali.
usianya baru 20-an tahun, 28 tahun. Jadi dia masih adik-adik bagi saya, jadi nggak pantas ku panggil abang. Ya, ya. Dan dia aja masih bujang. Jadi yang cewek-cewek yang minat silakan daftar. Aduh. Minat jadi temannya maksudku. Oh, siap, Bang. Oke, Bang Erben sudah hadir. Iya. Welcome. Langsung di request aja Pak Erben. Atau nanti tadi kan saya sempat mendengar bahwa temanya itu lain, Bang. Jadi kalau mereka mau membahas tema itu kira-kira gimana nanti Bang Juma, atau Bang Juma tetap di QS? Iya. Saya yang hadir berarti memenuhi undangan untuk bahas tema Roh Kudus kan gitu. Oke, siap. Iya. Kan masih ada keambiguan yang terjadi antara Islam dan Kristen tentang Roh Kudus. Atau mungkin saya memaparkan nanti biar didengarkan atau gimana? Oke, itu Bang Erben sudah naik ke atas. Ini Selamat temanya kok malam, berubah. Tulang. Bentar, temanya kok berubah? Bukannya keisaan. Ini tema yang saya daftarkan tadi di Dindaken dari siang. Tadi dibilang temanya keisaan. Yang informasikan siapa tuh, Bang Erben? Adirion. Mungkin lawannya beda kali. Oh, mungkin saja ya. Tapi katanya sih Iya, dengar mungkin. Bang Juma tadi. Aku juga sempat naik ini ke roomnya Bang Tulang Erben ini, bahwa memang katanya sama Bang Juma konfirmasi dari Pak Amir Le ini. Saya nggak ada koordinasi. Saya cuma katakan bahwa saya udah terlanjur di komalnya Ken gitu. Ngomongnya gitu saya. Terus dia kata, oh iya kebetulan diajak sama Pak Erben. Aku bilang, oh saya sudah terlanjur punya jadwal. Aku bilang gitu. Terus diiyakan sama beliau, oh ya udah kalau gitu lain kali aja. Siap 86. Kayak gitu. Gimana kira-kira Tulang, Bang Erben? Saya koordinasi dulu sama Adirion bentar. Oke, telepon lah. Oke, silakan. Sabar guys ya, ini ada miskomunikasi sebenarnya nih. Jadi kita menunggu dulu. Tadinya ada informasi ke orang itu bahwa temanya keesaan Allah itu menurut pandangan dari kedua buku kitab suci melalui Al-Quran dan ini Alkitab. Jadi Iya. setelah dia masuk ke sini bahwa tema ini udah dijanjikan Bang Juma juga dari tadi siang, bahwa Bang Juma mau membawakan US Al-Baqarah ini gitu. Iya, mungkin saya mulai aja Dinda. Saya mulai aja, nanti kalau misalnya ada teman Kristen yang mau menanggapi silahkan diangkat aja ke atas. Oke, siap Bang Juma. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dibahagiakan oleh keadaan, Indonesia sudah merdeka. Kita tenang-tenang aja di negara yang kita cintai ini. Pada malam hari ini, izinkan saya kemudian untuk memaparkan pemahaman saya tentang Islam terkait dengan surah Al-Baqarah ayat 253 yang poinnya kemudian terkait dengan Nabi Isa alaihissalam berdasarkan dengan Roh Kudus itu sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'dim minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum daraja wa atayna Isa ibn Maryam bayyina wa ayyadnahu biruhil qudus walau sya'allahu maqtatalal ladina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyina walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafara walau sya'allahu maqtatalu walakinallaha yaf'alu ma yurid. Utusan-utusan rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang langsung Allah berfirman dengannya, dan sebagian lagi ada yang ditinggikannya beberapa derajat.
Dan kami beri Isa putra Maryam beberapa mujizat, dan kami perkuat dia dengan Roh Kudus. Kalau Allah menghendaki, niscaya orang-orang setelah mereka tidak akan berbunuh-bunuhan setelah bukti-bukti sampai kepada mereka. Tetapi mereka berselisih. Maka ada di antara mereka yang beriman, dan ada pula yang kufur atau ingkar kepada Nabi Isa alaihissalam. Kalau Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan, tetapi Allah berbuat menurut kehendaknya. Jadi rekan-rekan sekalian, sahabat yang dimuliakan oleh Allah, Al-Quran menjelaskan bahwa para utusan itu memiliki kelebihan satu sama yang lain, memiliki mujizat, dan terkhusus kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW itu memberitakan kemudian keadaan di mana Nabi Isa alaihissalam diberi beberapa mujizat dan kemudian diperkuat oleh Allah dengan adanya Roh Kudus. Nah, ada hal yang menarik di sini terkait dengan Roh Kudus ini sendiri. Al-Quranul Karim kemudian menjelaskan di dalam surah An-Nahl ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq liyuthabbital ladina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Jadi Roh Kudus itu menurunkan Al-Quran dari Tuhan yang Maha Esa dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang yang beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Nah, ini poin yang sangat menarik. Ketika kemudian Roh Kudus inilah yang kemudian mengajarkan manusia melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW hampir semua aspek yang dibutuhkan oleh manusia terkait dengan hubungannya kepada Allah dan hubungan sesama manusia itu diuraikan di dalam Al-Quranul Karim. Nah, sambil kita menunggu teman-teman Kristen yang ingin naik ke sini, saya mengambil data di dalam Yohanes 16. Data Yohanes 16, ya ini sengaja saya ambil supaya ada teman-teman Kristen yang tertarik untuk membahas. Di Yohanes 16 dikatakan begini, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepada aku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasaan dunia ini telah dihukum. Maka dikatakan di dalam poin ke-12-nya dalam Yohanes 16, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Jadi poinnya di sini adalah Nabi Isa yang kemudian dinarasikan oleh teman-teman Kristen itu mengakui bahwa keberadaan pribadi baru akan muncul setelahnya. Nah, Nabi Isa alaihissalam atau yang mereka teman-teman Kristen sebut Yesus di dalam kitab yang diserukan sebagai kitab Yohanes itu menerangkan masih banyak yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Nah, ini dia yang ingin kita fokuskan ke sana, bahwa Yesus mengatakan kepada Bani Israel masih banyak hal yang ingin Yesus sampaikan, tapi masa itu orang-orang pada kesempatan itu, pengikut-pengikutnya Bani Israel, hal-hal yang belum diajarkan oleh Yesus itu adalah hal-hal yang belum sanggup ditanggung, belum sanggup untuk kemudian diterima atau disampaikan kepada orang-orang yang ada pada zaman itu. Hal-hal apakah yang kemudian yang tidak sanggup diterima oleh orang-orang atau ditanggung oleh orang-orang yang sesaman dengan Yesus pada masa itu? Ini sangat menarik kemudian untuk kita bahas. Nah, sehingga di data nomor 16-nya dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran. Nah, roh kebenaran inilah yang kemudian yang akan mengajarkan segala aspek yang tidak dapat ditanggung oleh orang-orang sesama Yesus.
Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, maka ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, ini yang sangat menarik teman-teman untuk kita kaji. Bagaimana kemudian Al-Quran menguraikan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu dikuatkan dengan Roh Kudus, diberikan kemudian bukti-bukti mujizat kepadanya. Nah, lalu kemudian Al-Quranul Karim juga menjelaskan bahwasanya walaqad atayna Musal kitaba wa kaffaina min ba'dihi birrusuli wa atayna Isa bin Maryam bayyina wa ayyadnahu biruhil kudus. Dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul, dan kami telah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat dia dengan Roh Kudus. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa suatu pelajaran yang tidak kamu inginkan, kamu menyombongkan diri kepadanya, lalu sebagian kamu dustakan dan sebagian kamu bunuh. Ini data yang ada dalam Al-Quran. Nanti kita buktikan kevalidan daripada ayat ini jika teman-teman Kristen ada yang berminat untuk membuktikan kebenarannya. Nah, kembali kepada Yohanes 16 tadi, bahwa masih banyak hal yang ingin diajarkan oleh Nabi Isa, tapi orang-orang seangkatannya belum sanggup untuk menanggungnya. Namun hal-hal yang akan diajarkan oleh Yesus itu akan dilanjutkan oleh roh kebenaran yang datang setelahnya, di mana roh inilah yang akan memimpin manusia kepada seluruh kebenaran. Sebab roh ini tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Artinya bahwasanya yang datang setelah Yesus itu bukan Tuhan. Karena kenapa? Karena roh yang datang ini adalah roh yang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi roh ini segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Artinya dia juga adalah penyampai pesan Tuhan, bukan Tuhan. Karena kalau Tuhan, seperti di dalam Yesaya 55 nomor 11, Mazmur 33 nomor 9, Surah Yasin ayat 82, Tuhan itu apapun yang ingin katakan, terserah dia, suka-suka dia. Tidak ada yang mengintervensi. Tapi oknum di dalam Yohanes 16 nomor 13 ini justru adalah roh yang tidak berkata-kata dari dirinya, melainkan apa yang disampaikan adalah apa yang diperintahkan untuk ia katakan. Nah, inilah yang kemudian saya ingin bahas pada malam hari ini. Terkait lagi dengan ayat 14 dari Yohanes 16, dikatakan lebih valid lagi. Ia akan memuliakan aku. Bukan justru mengajarkan bahwa aku adalah manusia terkutuk, tetapi dia akan mengajarkan bahwa aku itu mulia. Dia akan memuliakan aku, sebab ia memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya kepada aku. Ini sangat-sangat luar biasa nih ya. Sekiranya kemudian ada teman-teman Kristen yang ingin membahas tentang ini, waktu dan tempat dipersilahkan. Dinda Ken, kalau ada silakan diangkat teman-teman Kristen yang ada. Oke, terima kasih Bang Juma. Tadi ada yang saya baca typingannya dari adik Kubi. Kamu sudah memberikan mulai katanya. Sebenarnya di sini Bang Juma hanya membawakan narasi tema Al-Baqarah ini. Dia mencoba membandingkan ke ayat kita tadi. Belum ada di sini ibaratnya perdebatannya ataupun diskusi ya. Terima kasih Bang Ade, Bang siapa tadi? Bang Erben sama Bang Aderian sudah ada. Om Rek saya turunkan dulu ya, maaf ya Om Rek. Oke. Pak Erben. Pak Ade, kalau ada Ustadz Afi typing ya. Oke, selamat malam Tulang, selamat malam Aderion. Welcome. Halo Pak Erben, Bang Ade, monitor.
Ada suaranya kah? Ada sih. Tidak. Halo, Tidak ada tes suara. tes. Masuk Bang. Masuk Bang. Aku ada di sini aku. Oke, siap. Bang Erben, Pak Terang, monitor. Bang Erben. Pak Erben, monitor. Pak Erben, monitor. Pak Erben, monitor. Adakah suara Pak Erben di kalian? Coba di taping, guys. Nggak ada. Belum ada. Kayaknya ini Belum ada di sinyalnya sini. Pak Erben ya. Oke, sudah. Al-Baqarah. Siapa kawannya? Halo, halo. Udah bagus suara saya? Kurang kencang sedikit lagi, Lang. Halo, udah ini kan? Masih kecil sih. Halo, halo, cek 1 2 3. Enggak, cek aku cukup udah. lah. Aman, cukup. Cukup ya. Cukup. Jadi kalau ada temannya Bang Juma, Ustadz Wapi tadi requestan kalian, kalau ada di request ya Ustadz Wapi. Kalau nggak ada biarkan aja Bang Juma nanti sendiri. Jadi temanya seperti ini dia Bang Ade sama Bang Erben. Bang Juma menginginkan tema ini tadi, dia mengangkat ini. Terlepas dari apa yang sudah dijanjikan, mungkin miskomunikasi ya tentang keesaan Allah itu tadi. Jadi menurut Bang Erben sama Bang Adirion, maukah membawakan mendiskusikan tema ini? Ditanya terlebih dahulu. Iya. Ini lebih ke Quran ya jadinya. Boleh membahas Al-Quran, tapi bisa juga ini mengambil data-data dari ayat Alkitab gitu. Kan ada dua arah itu. Jadi maksudnya nanti perbandingan gitu loh. Kan kalian mau ini mau komentari Al-Baqarah ini. Nanti Bang Juma akan membandingkan ke Alkitab juga, ayat Alkitab. Mungkin seperti itu nanti. Oke. Aku sih siap. Oke, jadi ini kita langsung aja memberikan statement atau mengutip ini poin dari tentang tema ini. Mulai dari Bang Juma mungkin memaparkan. Ya, baik. 5 menit ya, cukup ya. Siap. Sabar ya Bang. Siap. Jadi nanti Posisinya nggak usah kayak gitu apanya. Bikin kotak 6 aja atau 4. menanggapi 2 kali, saling menanggapi, masuk tanya jawab, bertanya tentang Al-Quran atau bertanya tentang Alkitab, dijawab, setelah dijawab ditanggapi, setelah ditanggapi nanti disanggah. Itu bergantian ya. Oke, Bar, gua buka kamera dulu. Apa tadi? Kurang berapa tadi bro? Adik? 253. Al-Baqarah 253, surah kedua tuh. Oke, sambil Bang Erben juga mencari, Bang Joma sekiranya bisa memulai. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Malam ini saya ingin menguji apa sih Roh Kudus itu berdasarkan Al-Quranul Karim, dan bagaimana Roh Kudus ini diajarkan kepada umat terdahulu. Nah, di Al-Quran, di surah Al-Baqarah ayat 253, ini terang dikatakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam putra Maryam itu diberi beberapa mujizat, dan kata Allah, kami perkuat dia dengan Ruhul Kudus. Nah, di ayat ini kami memahami sebagai seorang muslim ya, mengatakan di dalam iman kami bahwasanya Al-Quranul Karim itu juga dibawa oleh Roh Kudus dengan kebenaran dari Allah, meneguhkan hati orang-orang yang beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq.
Jadi dia mewahyukan Al-Quran, kemudian Roh Kudus ini mewahyukan Al-Quran, lalu kemudian isi daripada Al-Quran itu adalah kebenaran untuk meneguhkan hati orang-orang yang beriman, dan serta menjadi hudan, petunjuk, serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah. Nah, ini yang kemudian menarik setelah saya membaca Bible, khususnya di dalam kajian Yohanes ya. Yohanes 16. Poin yang tertata dengan rapi di situ adalah ada banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Artinya, tafsiran saya terhadap data Yohanes 16 nomor 12 ini, Yesus ketika datang kepada Bani Israel yang sudah diberi oleh Roh Kudus, itu pun masih mengatakan bahwa banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Nah, poinnya, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Artinya hal-hal yang belum sanggup ditanggung oleh orang yang seangkatan dengan Yesus itu akan diajarkan setelah Yesus itu pergi, di mana oknum pengajar ini akan memimpin manusia ke dalam seluruh kebenaran. Sebab oknum ini tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Artinya, ajaran baru yang akan diajarkan, bukan hal yang sudah ada pada masa itu, bukan hal yang kemudian sudah diimani oleh ahli Taurat, bukan hal yang sudah dilakoni, dipahami, diterapkan dalam kehidupan para ahli Taurat, tetapi adalah hal yang baru yang tidak sanggup ditanggung pada masa itu. Belum masanya untuk diajarkan, karena belum sanggup orang-orang itu menanggungnya. Tapi setelahnya kemudian, setelah Yesus itu terangkat, maka Roh yang dimaksud akan memimpin ke dalam seluruh kebenaran, di mana kebenaran ini adalah kebenaran absolut, yang kemudian kebenaran ketika dibalikkan kepada masa di mana Yesus itu datang dan berdakwah di sana, kebenaran ini tidak sanggup untuk dijalankan oleh Bani Israel. Nah, lalu dikatakan oknum yang dimaksud itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti dia bukan Tuhan, dia bukan otoritas, dia masih posisinya sebagai pesuruh, dia masih utusan juga, sama seperti Yesus yang adalah utusan. Nah, karena itulah kemudian saya kembali kepada Quran, bahwasanya ketika berbicara mengenai Roh Kudus, Roh Kudus ini adalah penyampai wahyu, pengantar firman yang datangnya dari otoritas tertinggi, kemudian disampaikan menuju kepada penerima wahyu untuk disampaikan kepada kaumnya. Saya kira ini adalah hal yang sangat sederhana, kemudian yang kita dialogkan secara santai bahwa apa sih Roh Kudus itu, dan kebenaran yang diajarkan setelah Yesus itu terangkat itu kebenaran seperti apa adanya. Karena kalau di Islam kan sudah jelas tuh, kebenaran-kebenaran yang pasti poin-poinnya ada dalam Al-Quran. Nah, kebenaran yang tidak bisa ditanggung oleh orang seangkatan Yesus itu, kalau bukan yang ada di dalam Al-Quran, lalu yang mana? Nah, terima kasih kepada Saudara Erben dan juga Aderion yang sudah hadir di sini beserta dengan Adinda Rifa. Mungkin kita bisa sharing-sharing, silakan. Oke, terima kasih Bang Juma sudah memaparkan tentang ayat tema kita yang surah Al-Baqarah 253. Di sini Bang Erben sama Bang Aderion mungkin langsung menanggapi aja karena temanya ini langsung murni dari Al-Qur'an doang ya. Oke, langsung Bang Erben Sejati dan Bang Aderion, waktunya 5 menit. Duluan bro, adek, nggak apa-apa, duluan. Oke. Kalau di dalam iman kekristenan terkait sama Roh Kudus itu tidak merujuk kepada malaikat, Bang. Baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru itu juga ditegaskan di seperti yang kemarin pernah aku sampaikan ke Abang, Mazmur 33 ayat 6 dan Ayub 33 ayat 4. Dan kali ini saya mau nyampaikan ayat yang lain untuk memperkuat yang kemarin. Itu ada di Yesaya 63 ayat 11. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu, di mana dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan pengembala kambing dombanya. Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka? Jelas ini bukan malaikat. Jelas ini bukan malaikat.
perbedaan tetap perbedaan. Kita nggak perlu memaksakan hal yang beda terus disama-samakan. Terus terkait dengan di dalam Roh Kudus yang mengajarkan mereka tentang hal yang belum pernah diajarkan, itu bisa kita lihat Pak di Kisah Para Rasul 20 ayat 15 ayat 28. Ini memang belum pernah diajarkan. Waktu itu ada permasalahan kepada orang-orang Farisi yang memaksa kepada orang-orang non-Yahudi untuk menyunatkan mereka. Karena sunat itu harus wajib kata mereka. Nah, ini dipermasalahkan nih, diselesaikan oleh para rasul yang memang Yesus menjanjikan Roh Kudus ke mereka. Di ayat 28-nya jelas disebut, sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang diperlukan ini. Jadi memang permasalahan-permasalahan itu akan banyak kan setelah Yesus bangkit itu akan ada. Makanya mereka ini yaitu para murid dijanjikan Roh Kudus dan diturunkan mereka Roh Kudus kepada mereka nih. Khusus kepada 12 murid ini dan secara umum di kejadian di Pentakosta dengan lahirnya Roh Kudus. Jadi memang bukan malaikat gitu. Mungkin oleh Erben boleh ditambahin. Silakan Bang Erben. Oke, jadi kalau Roh Kudus itu dipastikan bahwa itu adalah Roh Allah. Karena dikatakan juga kasih Allah telah dicurahkan oleh Roh Kudus. Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Tidak mungkin Jibril keluar dari Bapa. Situ tidak ada seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Bagaimana Jibril bisa dikatakan Roh Kudus orang dia nggak pernah mengaku Yesus Tuhan? Baru yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah ya Roh Allah. Jadi Roh Allah ya prinsip hidup Allah. Roh Allah itu adalah roh yang kekal. Roh Allah membuat aku, napas yang maha kuasa membuat aku hidup. Ya Allah, roh dari segala makhluk. Aku mencurahkan rohku ke atas keturunanmu. Roh Allah melayang-layang, merehefet, melingkupi di atas permukaan. Jadi roh Allah itu bukan Jibril. Baru kalau dikutip tadi dari Yohanes 16 ya, di situ dikatakan ayat 12, masih banyak hal-hal yang kukatakan kepadamu tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh itu kan tidak ada wujud fisik, tidak ada tulang dan darahnya di situ. Kalau ini Jibril, tidak mungkin. Karena banyak juga orang muslim mengutip ini justru Muhammad. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran sebab ia tidak berkata-kata dari diri sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku. Jibril menurut saya tidak memuliakan Yesus. Jibril tidak memuliakan Yesus. Sebab ia akan memberitahukan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Apakah Jibril pernah menerima wahyu dari Yesus? Kalau memang wahyu Jibril itu berasal dari Yesus, berarti Yesus itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah maksud Bro Juma. Jadi Bro Juma di sini menurut saya kurang jeli di dalam membaca teks. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi malam hari ini Bro Juma mengangkat Yesus sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa begitu? Karena Jibril menerima wahyu dari Yesus. Jadi Bro Juma ini kembali kamu murtad bro. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi Jibril menerima wahyu dari Yesus. Terima kasih Bro Juma. Jadi malam hari ini kamu harus mengakui bahwa Yesus itu Allah yang mengutus Jibril kepada Muhammad. Jadi lebih tinggilah posisi Yesus daripada Jibril, lebih tinggilah posisi Yesus daripada Muhammad. Seharusnya Bro Juma malam hari ini jangan ikut lagi Muhammad. Ikut aja langsung Yesus. Terima kasih bro. Baru kalau kamu mau kutip lagi nanti dengan Yohanes 14, maka di sini kembali lagi tadi. Jikalau ia aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kamu di sini murid-murid, berarti Muhammad sudah pernah menyertai murid-murid Yesus. Hebat juga ya Muhammad bisa menyertai murid-murid Yesus. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Nyatanya Muhammad itu dikenal, dilihat. Waktu bahkan habis. punya istri bro, bisa berperang puluhan kali. Waktu habis Pak Erben. Tetapi kamu mengenal dia sebab dia menyertai kamu. Aku tidak Pak meninggalkan Erben. kamu sebagai batu aku datang kepadamu. Pak Erben. Jadi, malam hari ini Monitor. sudah menahbiskan bahwa Yesus Cek, adalah cek, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Dengar Yesus lah yang Erben nggak dengar Jibril kepada Dia nggak dengar, Muhammad. dia nggak dengar. Terima kasih. Oh oke, thank you.
Oke, langsung aja bro, Bang Juma atau Uni Ripa. Langsung dulu, saya masih di motor. Lanjut. Oke, Bang Juma menanggapi apa yang sudah ditanggapi oleh Bang Erben yang ayat Abang kutip tadi bahwa Bang Juma di sini sudah tanpa tidak sengaja Abang sudah menuhankan Yesus. Interupsi, Oke, Ken. baik. Maaf, interupsi. Iya, Maaf. baik. Aku keluar sebentar, terus masuk lagi boleh nggak, Ken? Sebentar aja, boleh ya? Boleh. Boleh, Ken. Ya, nanti gue keluar masuk lagi ya. Tolong. Oke. Iya, baik. Jadi yang kita bahas ini adalah surah Al-Baqarah tentang Roh Kudus, gitu ya. Jadi kalau dikatakan bahwa saya itu murtad, kita lihat dulu datanya. Apakah betul sesuai dengan apa yang disampaikan oleh saudara Erben? Dia katakan begini, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran. Kenapa dikatakan roh di sini? Pertama, karena malaikat Jibril itu memang adalah roh. Kedua, Rasulullah Muhammad SAW itu masih roh, praeksistensi, masih di dunia gaib dia, masih roh dia. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi ini bahasa Yesus harus dipahami. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ku di sini siapa? Bapa. Karena Yesus yang mengklaim segala sesuatu yang ada yang Bapa punya adalah aku punya. Yesus yang mengklaim. Tetapi yang dimaksud oleh Yesus di sini sangat jelas bahwa segala yang Bapa punya, aku ini adalah utusan Tuhan. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku sampaikan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan. Nah, apa pembuktiannya? Bahwa ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterima daripadaku. Maksudnya ini kembali kepada Bapa itu sendiri. Apa buktinya? Yesus mengatakan, apa yang Bapa punya adalah aku punya. Bapa punya ilmu pengetahuan tentang kiamat, Yesus punya enggak? Yesus enggak punya. Berarti narasi yang dibangun oleh Yesus adalah oknum yang datang setelahnya itu adalah kedudukannya sama. Sama-sama utusan Tuhan, sama-sama penyampai firman. Itu. Jadi kalau misalnya dikatakan Yesus ini, Jibril ini menerima dari Yesus dan Yesus ini adalah Bapa itu sendiri, itu keliru besar. Itu karena memandang Yesus yang manusia ini adalah sebagai Bapa itu sendiri. Kalau di konsep Islam tidak seperti itu narasinya. Apa pembuktiannya? Sama ketika saya berkata, ini sudah sering saya contohkan. Saya sebagai seorang gubernur ingin mengirim sosok, kemudian membutuhkan di kabupaten, kemudian orang atau dokter yang dibutuhkan untuk mengobati pasien yang ada di sana. Aku minta kepada otoritas tertinggi, Bapak Presiden. Bapak Presiden kemudian memenuhi permintaan saya. Kemudian diutuslah seorang dokter, lalu saya katakan, aku mengutus dokter. Apakah itu salah? Tidak salah. Tetapi sejatinya permohonan akan diutusnya utusan setelahnya itu adalah permohonan yang dilakukan oleh Yesus. Aku akan meminta kepada Bapa. Itu ada tuh. Aku akan meminta kepada Bapa agar mengutus penolong lain. Lalu kemudian dikatakan, namun benar yang kukatakan ini adalah lebih berguna jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan mengisapkan dunia akan dosa. Ini oknumnya siapa ini? Oknumnya siapa yang kemudian mengajarkan segala aspek kebenaran? Oknumnya yang mengajarkan kebenaran. Oknum yang mengajarkan penghakiman. Oknum yang mengajarkan hukum-hukum. Ini siapa nih? Kalau dikatakan orang-orang oknum yang datang kepada Lukas, Markus, Matius, Paulus dan seterusnya, mana penghakiman itu? Mana hukum-hukum itu?
Mana kemudian penguasaan tentang dunia itu? Mana kebenaran yang diajarkan itu? Kalau ada kebenaran itu, coba sandingkan dengan kebenaran yang diajarkan oleh Yesus. Apakah betul sesuai dengan pernyataan Yesus? Bahwa masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Kalau di masa Yesus, ajarannya hanya untuk menghilangkan hukum-hukum Tuhan, ketentuan-ketentuan Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan, apa yang berat bagi orang Yahudi? Toh orang Yahudi berkata, kami berpuasa, kami kemudian melakukan hukum Torah, tapi di mulut, prakteknya kagak. Apa susahnya bagi orang Yahudi kemudian menghapuskan semua ketetapan Torah, lalu kemudian hidup seperti Kristen? Tidak susah. Tapi Yesus mengatakan, kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Berarti ada hal berat yang belum diajarkan oleh Yesus, yang kemudian nanti diajarkan oleh oknum yang datang setelahnya. Demikian sementara. Oh, thank you. Thank you Bang Juma, waktunya sudah habis. Langsung saja ditanggapi lagi Bang Erben Sejati dan Aderion. Waktunya 5 menit. Oke, yang saya mau tanggapi bro ya. Kamu bilang tadi Yesus tidak punya pengetahuan tentang hari kiamat. Artinya sudah kamu menunjukkan bahwa kamu nggak ngerti Alkitab. Matius 24:25 itu ajaran Yesus tentang akhir zaman. Itu yang pertama. Yang kedua, yang harus ditegaskan adalah tidak mungkinlah Jibril itu sosok yang diutus oleh Yesus. Sebab ajaran yang disampaikan oleh Jibril kepada Muhammad sangat berbeda dengan hakikat etika dan moral Yesus. Contoh, Yesus Matius 19 tidak membolehkan perceraian dan tidak membolehkan poligami. Tiba-tiba Jibril yang diutus oleh Yesus malah menurunkan ayat untuk membenarkan bagaimana perkawinan daripada itu dibenarkan. Jadi bro ini gimana sebenarnya? Tidak mungkin utusan Yesus menentang Yesus. Karena dikatakan di sini sebab yang diutus oleh Yesus, yang diutus oleh Bapa itu memuliakan Yesus, memuliakan Bapa. Tiba-tiba Jibril datang membawa ajaran perkawinan yang berbeda. Bahkan boleh Maryam itu apa itu? At-tahrim itu. Cuman nggak ke sana kita larinya. Jadi bro di sini menurut saya hanya memaksakan diri, tapi tidak ada hubungan. Bagaimana mungkin Yesus sudah menekankan perkawinan monogami tiba-tiba diralat sama Jibril yang diutus oleh Yesus? Berarti sebenarnya Jibril itu bukan memuliakan Yesus, tapi Jibril itu memberangus ajaran Yesus, melawan Yesus. Ya kolok-kolok lah si Jibril itu. Itu bro. Jadi saya nggak mengerti apa yang kamu pikirkan dengan kamu membaca. Ia akan memuliakan aku. Aku di sini siapa? Yesus. Karena ia akan memuliakan aku. Yang ngomong di sini siapa? Yesus, bukan Bapa. Ya itulah bro. Jadi menurut saya Jibril bukan Roh Kudus ya. Dan apa yang bro sampaikan itu bertentangan dengan hadis Sahih Muslim nomor 41. Dikatakan begini ya. Dikatakan, dan bahwa Muhammad dan banyak bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah, anak hambanya dan kalimah Allah yang dia letakkan kepada Maryam dan ruh darinya. Jadi kalau Jibril itu diutus oleh Yesus, bagaimana mungkin lagi Jibril ini diletakkan ke dalam rahim Maria? Ada-ada aja bro Juma ini. Lihat dulu baca ini. Dan ini juga bertentangan dengan hadis Sahih Bukhari nomor 3180. Dikatakan bahwa Isa itu sendiri adalah dari roh. Tapi tiba-tiba kau bilang bahwa Isa yang kau samakan dengan Yesus itu kok kau jadikan dia. Waduh, udah lanjut Bro Aderion. Ya, jadi gini Bang, ini juga pernah aku sampaikan ke Bang Juma ya. Kalau tentang di surah Al-Baqarah ayat 253, kalau memang kata kami perkuat dia dengan Roh Kudus itu yang abang maksud adalah pewahyuan, menurut hemat saya yang saya lihat sejauh dari apa yang saya lihat ya Bang ya, ini bukan saya menerka-nerka, itu bukan dalam pewahyuan, itu bohong, bukan seperti itu. Diperkuat itu dalam rangka membuat mukjizat, bukan dalam pewahyuan. Dari mana saya tahu itu? Saya bukan berdiri sendiri nih, argumen saya bukan berdiri sendiri tanpa narasi, tanpa dalil. Ibnu Abu Zanat meriwayatkan dari ayahnya dan Abu Hurairah dari Siti Aisyah radhiyallahu bahwa Rasulullah telah meletakkan sebuah mimbar di dalam masjid khusus buat Hasan Ibnu Sabit, itu sahabatnya, seorang penyair tuh, tempat untuk bersyair buat membela Rasulullah. Ya kan? Nah, lalu Rasulullah berdoa nih, ini doanya Rasulullah nih. Ya Allah,
perkuatlah Hasan dengan Ruhul Kudus sebagaimana dia berjuang membela nabimu. Nabimu di sini artinya baginda Muhammad. Apakah Hasan menerima wahyu? Tidak. Enggak. Memperkuat Roh Kudus ini bukan dalam rangka pewahyuan, apalagi ngajarin Injil. Enggak ada itu. Kalau menurut saya itu enggak, kalau boleh enggak apa-apa. Nanti saya tarik omongan saya, Bang. Kecuali Abang bisa narasi bahwa ada narasi dalam hadis yang menyatakan bahwa memperkuat Roh Kudus itu dalam arti memberi wahyu. Nah, itu boleh. Tapi saya ngeliat ini hadisnya, Bang. Ini terkait sama tafsir dari Al-Baqarah 2 ayat 87. Nah, banyak tuh dari Ibnu Katsir. Salah satunya dia mengkutip tentang doanya baginda Muhammad kepada sahabatnya yang namanya Hasan, yaitu seorang penyair tuh. Diperkuat dengan Rohul Kudus itu bukan ngajarin atau memberi wahyu. Salah. Enggak, kalau memang diperkuat Roh Kudus itu memberi wahyu, berarti Hasan nabi dong setelah Muhammad, karena dia mendapat wahyu dari Jibril. Enggak, bukan. Itu saya mau Abang mengkritisin dari pernyataan saya. Terima kasih, Bang. Oke, terima kasih Bang Erben dengan Bang Rion sudah menanggapi juga. Oke, langsung aja Bang Juma atau Uni Ripa. Langsung Bang Zuma, saya masih OTW, sedikit lagi sampai. Oke, siap. Oke, baik. Jadi Al-Qur'an itu narasinya sudah sangat jelas. Ya. Wa ayyadnahu biruhil kudus. Dan kami perkuat dia dengan Roh Kudus. Saya masih ingat pelajaran berapa puluh tahun yang lalu, di mana Yesus itu kemudian diberi kekuatan oleh seorang malaikat sampai keringatnya seperti titik-titik darah. Apakah ini bertentangan dengan Al-Quran? Tidak. Terkait dengan pewahyuan, Yesus itu nggak bisa dipungkiri bahwa dia menerima wahyu berdasarkan Al-Quran baik ya maupun berdasarkan kitab wahyu itu sendiri. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Ini nggak boleh dipungkiri, kecuali kalau kemudian kitab wahyu itu mau dihapuskan. Selama tidak dihapuskan, maka kita harus mengakui Yesus itu menerima wahyu. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Yesus menerima wahyu, Bung. Nah, kita kembali kepada tema. Ketika kemudian dikatakan Nabi Isa alaihissalam itu mengetahui hari kiamat, salah Anda ketika Anda mengutip kitab bahwa Yesus itu tahu. Tidak. Al-Quran mengatakan wa innahu la ilmu lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratul mustaqim. Nabi Isa itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Itu di dalam Al-Quran tuh, jelas tuh. Nah, kalau dikatakan memuliakan aku, Al-Quran memuliakan Nabi Isa, memuliakan Yesus. Al-Baqarah misalnya diterangkan kemudian, kami beri bukti-bukti kebenaran mukjizat kepada Nabi Isa putra Maryam. Kami memperkuat dia dengan Ruhul Kudus. Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diturunkan kepada Musa serta apa yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kami berikan kepada Nabi Isa beberapa mukjizat serta kami perkuat dia dengan Ruhul Kudus. Al-Baqarah ayat 253 yang kita bahas. Banyak pernyataan-pernyataan Al-Quran yang memuliakan Nabi Isa alaihissalam, yang memuliakan Yesus. Dan tidak ada satupun data di dalam Al-Quranul Karim yang kemudian mengutuk atau menjelek-jelekkan atau memburuk-burukkan Yesus atau Nabi Isa dalam pemahaman kami. Tapi kalau di agama Anda, Yesus itu terkutuk, Yesus itu hina, Yesus itu berwajah jelek, buruk rupa dan seterusnya. Semua penistaan, penghinaan, keburukan-keburukan itu terlontar kepada Yesus. Ditampar, diludahin, diseret dan seterusnya. Itu informasi dari mana? Roh Kudus. Katanya Roh Kudus memuliakan aku. Tapi kenapa yang dijabarkan adalah penghinaan demi penghinaan? Yang mana yang benar? Roh Kudusnya ini bekerja kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, memberitakan tentang kemuliaan Nabi Isa, atau bekerja kepada penulis kitabnya orang Kristen yang menghina, menista, ya, mendudukkan Yesus sebagai makhluk yang sangat-sangat rendah, mati secara terkutuk, bahkan rambutnya pun menjadi hinaan di dalamnya. Si gondrong yang buruk katanya. Ya, adalah suatu kehinaan jika laki-laki berambut panjang. Semua dinisbahkan kotoran-kotoran itu kepada Yesus. Apakah ini
Roh Kudus yang dinyatakan oleh Yesus yang datang setelahnya. Dia akan memuliakan aku. Rasulullah Muhammad SAW perkara ini penuh di dalam Al-Quranul Karim. Beliau laki-laki mulia, beliau laki-laki yang suci, beliau manusia terkemuka di dunia dan di akhirat. Bahkan data-data ini biasa digunakan oleh teman-teman Kristen untuk kemudian mendudukkan harkat derajat Yesus yang sudah jatuh serendah-rendahnya. Ya, dia mati dalam keadaan terkutuk. Dan orang terkutuk ini adalah orang yang sangat nista di hadapan Allah. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan bahwa terkutuklah orang yang tidak mempraktekkan hukum Taurat ini dalam perbuatan. Mayatnya nggak boleh menyentuh tanah. Karena kenapa? Dia dianggap sebagai kutukan. Apalagi di hari Sabat. Dan ini yang terjadi terhadap iman teman-teman Kristen. Sehingga ketika dikatakan dalam Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam dikuatkan dengan Ruhul Kudus, wa ayyadnahu bi Ruhil Kudus. Tidak ada keraguan bagi kami bahwa Nabi Isa yang datang kepada Bani Israel itu tidak ada celah baginya. Ketika ingin dicelakai, Allah Subhanahu wa taala kemudian melindunginya, mengangkatnya ke atas. Dan itu juga diterangkan dalam kitab saudara. Malaikat datang untuk mengusung di tangannya supaya kakinya Yesus tidak terantuk kepada batu. Berbeda dengan konsep gereja yang muncul belakangan, Yesus mati terkutuk di atas tiang salib. Dan itu Anda aminkan. Demikian. Oke, terima kasih Bang Juma sudah menanggapi. Langsung saja lagi sama Bang Erben atau Bang Rion. Sebentar lagi kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Oke ya. Mungkin 2 Jadi, segmen lagi ya menanggapi. yang mau saya katakan, di dalam Quran dikatakan bahwa Isa itu diperkuat oleh Roh Kudus. Di dalam hadis dikatakan bahwa Isa itu adalah dari Roh Kudus. Saya tidak mengerti bagaimana ini sinkronnya. Jadi di satu sisi Isa diperkuat Roh Kudus, diperkuat Jibril, tetapi di satu sisi Isa juga yang mengutus Jibril kepada Muhammad untuk memuliakan Isa. Luar biasa ya. Baru dikatakan Quran memuliakan Yesus katanya. Saya coba mengikuti bahwa Isa sama dengan Yesus ya. Tetapi sebenarnya Quran bukan memuliakan Yesus, tetapi mengamputasi gelar-gelar Yesus yang ada di dalam Alkitab itu menjadi hanya segelintir. Contoh, hanya menjadi Nabi dan Al-Masih. Al-Masih pun artinya itu tukang usap, bukan Mesias. Jadi Bro Juma ini menurut saya dia memuliakan, justru mengamputasi data-data Alkitab. Karena di dalam Alkitab itu Yesus disebut anak Allah, Yesus firman Allah, Yesus anak manusia, Yesus raja, Yesus imam, Yesus rabi, Yesus tabib, Yesus juru selamat. Luar biasa di dalam Alkitab data itu. Tetapi data yang banyak ini kemudian diamputasi menurut Berjuma, menurut datanya Juma, sehingga sebenarnya tidak memuliakan, seolah-olah memuliakan, tetapi data yang begitu banyak dikesampingkan. Baru dikatakan Yesus disalibkan, katanya kan, kondisi Yesus disalibkan. Ini sudah data yang ada di abad pertama. Yesus yang dihinakan di abad pertama itu sudah ada. Dan tidak ada yang menentang data itu di abad pertama. Bahkan sejarawan mengakui Yesus di abad pertama dan kedua. Tiba-tiba di ayat ke-7, kau katakan dia dimuliakan. Cuma hanya memotong semua data-data tentang Yesus. Makanya data Isa atau ajaran Isa di dalam Quran, apa ajarannya Isa di dalam Quran? Sembahlah Allah, aku bukan Tuhan, cuma itu doang. Padahal dia sejak kecil menerima kitab suci, bro. Kitab sucinya kemana juga, entah di mana kau berada, nggak tahu kita. Tapi nggak apa-apa lah kalau kau menganggap itu adalah sebuah kebenaran. Ya itu benar menurut kamu, tetapi menurut Alkitab itu data yang nggak bisa dipertanggungjawabkan, bro. Ya, jadi tidak ada data yang menjelek-jelekan Yesus. Contoh ya, seorang pahlawan harus dikisahkan dia mati ditembak. Justru dengan matinya dia ditembak, itu membuktikan dia pahlawan. Tapi kalau seorang pahlawan itu nggak pernah dia diceritakan mati di medan perang, itu namanya pahlawan kesiangan. Yesus itu pahlawan karena dia taat kepada kehendak Bapa, dia disalibkan. Lewat salib itulah manusia diselamatkan. Itulah Yesus Kristus. Silakan Bro Adirion. Aku nggak ngelihat Bang Zuma ini
berargumen tentang apa yang saya sampaikan, bahwa diperkuat Roh Kudus itu bukan dalam rangka pewahyuan. Karena saya belum ngomong seperti itu tadi, kan saya sudah menjelaskan Bang, bahwa Hasan pun sahabat Nabi diperkuat Roh Kudus. Dan itu saya sudah pernah menunjukkan itu kepada Abang. Saya menunjukkan dengan kamera. Ini sekarang akun saya nggak bisa buka kamera aja nih. Itu saya sudah tunjukkan. Memang itu bukan pewahyuan, dalam rangka pewahyuan, tapi dalam rangka, kalau di dalam Islam, kalau di dalam Quran, itu dalam rangka melakukan mukjizat. That's it. Bukan dalam pewahyuan. Kedua, tentang masalah Abang bilang, kalau misalnya malaikat itu memperkuat Yesus di dalam taman Getsemani, itu kan juga bukan dalam rangka pewahyuan, Pak. Memangnya pada saat itu malaikat memberi wahyu, kagak memberi kekuatan. Nah sekarang kan Abang ini yang mau di Yohanes 14 ayat 24 atau Yohanes berapa yang tadi Abang itu kan dalam rangka mengajar. Ya toh, Jibril itu nggak pernah ngajar Isa. Jibril nih, kalau saya salah, mohon maaf. Saya akan kembali tarik omongan saya dan saya nggak akan ulangi lagi. Jibril tidak pernah mengajarkan Isa alaihissalam. Tidak pernah. Ketemu juga enggak. Hanya kepada baginda Muhammad. Baginda Muhammad aja, yang seluruh nabi itu tidak pernah namanya bertemu dengan Jibril dalam rangka pewahyuan. Tidak pernah, Bang. Tidak pernah. Kalau ada boleh. Cuman ketemu doang gitu enggak mas. Itu bukan ngajar namanya. Nanti kalau kayak begitu, Maria kenapa bukan jadi nabi? Kan ketemu Jibril. Harusnya jadi nabi dong. Emang dia diwahyukan? Memberi wahyu, menerima wahyu. Kenapa kalau menerima wahyu bukan nabi? Itu juga saya mau kritisin juga tuh. Maria, status Maryam itu kenapa bukan nabi? Karena dia bertemu dengan Jibril dan dalam tanda kutip menerima wahyu. Silakan. Oke, Bang Ade, terima kasih. Bang Erben, terima kasih. Bang Juma atau Niripa bisa langsung. Saya masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Bang Zuma. Tadi saya 2 kali melewati ya, tapi saya masih ingat argumentasi Aderion. Di sini kalau tidak salah kita membahas tentang benarkah Jibril itu merujuk kepada Roh Kudus Bentar, atau Niripa. Allah. Saya potong. Oh, belum ya? Niripa tahu apa tema kita? Iya, tema tentang Al-Quran yang tentang Rohul Kudus, di mana teman Kristen membantahi tentang Roh Kudus ini adalah Jibril, dan kita sebagai Muslim justru membantah Roh Kudus ini adalah Allah Bapa. Benar tidak? Temanya di surah Al-Baqarah 25. Iya. Salah. Enggak, saya menanggapi saja yang disampaikan Aderion, boleh nggak? Enggak, topiknya dulu dong. Topiknya Iya, dulu kamu Al-Quran tahu. tentang Kamu Ruhul Kudus. pastikan dulu kamu tahu topiknya. Apa? Iya, gini, Al-Quran Oke, tentang topiknya tadi Ruhul yang Kudus, saya polemiknya sebutkan ya. adalah kalian membantahi kan bahwa Ruh Bukan. Kudus itu adalah malaikat Topik. Jibril. Topiknya, Bu. Topiknya dulu kita tanya. Iya, biar- ayat Al-Quran, surah Al-Quran yang di dalamnya menyatakan surah Al-Baqarah tentang Ruhul Kudus kan? Di mana? Tentang apa tuh? 253 ya. Ya sebutkan Al-Baqarah 253 ya. Iya, masalahnya Iya. Rion, kamu kalau nanya saya ke judul kan saya Oke, sudah oke. bilang konteksnya di sini. Oke, paham ya. Nah, saya langsung aja Iya. ke menanggapi Rion ya. Gini, Rion tadi sudah menyebutkan bahwa di dalam Perjanjian Lama Roh Kudus itu sudah ada. Saya ingat tadi Rion mengutip beberapa ayat. Bahkan Roh Tuhan itu diberikan kepada manusia. Nah, yang menjadi polemik justru adalah ini membantahi doktrin bahwa ternyata hubungan Tuhan dengan manusia itu baik-baik saja selama ini. Buktinya Roh Tuhan sudah ada di dalam diri manusia sebelum Yesus mati. Padahal kita mendengar selama ini teman-teman Kristen kalau menjelaskan kenapa Yesus harus mati dan menjadi manusia, alasannya adalah hubungan manusia dengan Tuhan tidak baik dikarenakan perbuatan Adam. Tapi ternyata sudah ada Roh Maaf, Kudus interupsi. gitu loh. Ini kan bermasalah. Stop waktunya. Loh, kenapa ini nggak ini? masuk. Ini nggak masuk dengan apa yang kita bicarakan. Saya menanggapi argumen kamu, Rion. Udah enggak, kamu harusnya inline dengan apa yang kita bahas, Bro. Loh, ini Kamu linear kan juga loh. dari tadi naik motor. Saya kan Loh, menanggapi. kamu naik motor dari Saya tadi mendengar kok. Mantasnya nggak nyambung. Oke, Bang Zuma, silakan lanjut Inline aja. dong, Intinya, inline dulu, intinya inline. apa yang Ya, disampaikan Bang Zuma. Rion itu membantahi doktrin Kristen sendiri karena Roh Kudus itu sudah ada sebelum Yesus datang, dan ternyata hubungan Tuhan dengan Roh Kudus dengan manusia baik-baik saja. Roh Allah sebelum dunia ini ada sudah ada, Bu. Iya, dan tidak berarti iya, makanya Uniripa di lanjut lidahnya. Bang Zuma. pastiin dong yang Bang Zuma. pinter-pinter, Ken. Rion Tolong dong yang tidak bisa berqualified menerima gitu saya loh. memang. Silakan Bang Zuma. Maafkan saya semuanya ya. Memang saya sudah bilang tadi saya tidak mau menaikkan orang kalau udah berjalan setengah ya guys ya. Uniripa boleh sambil nyimak aja dulu ya kalau mau. Boleh. Tapi Kalau saya boleh kan cuma menanggapi menanggapi- argumennya Rion kan? Ah, kalau menanggapi ya ke topiknya aja ya nanti ya. Oke Bang Juma, silakan Bang Juma, maaf. Bang Juma, Baik, makasih. kita Iya, jadi
Ya, silakan Ya, Bang. jadi di sini teman-teman Kristen ini harus mempertanggungjawabkan kata wahyu di dalam kitab saudara itu apa sih sebenarnya ya. Karena kata wahyu itu asalnya dari Al-Quran. Wahyu itu adalah isyarat yang cepat. Apakah kemudian Yesus ini tidak mendapatkan isyarat? Tidak mendapatkan suatu penglihatan? Dan apakah Yesus ini tidak pernah didatangi oleh malaikat? Ya. Jelas dikatakan di kitab saudara Matius 4, iblis meninggalkan Yesus dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Ini maksudnya melayani Yesus kayak mana ini? Menggantikan bajunya, memandikan Yesus, menyuapin Yesus, atau kayak mana tuh melayani Yesus? Jadi Yesus itu menerima wahyu sebagaimana ucapan dia. Dia mengatakan menerima wahyu, menerima firman. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Aku telah memberikan firmanmu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Yohanes 17:14. Yohanes nomor 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Yohanes 12 nomor 49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memberitakan aku tentang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan, aku sampaikan. Artinya Yesus itu menerima firman. Dan di dalam Matius 4 nomor 11 dikatakan Yesus dilayani oleh malaikat-malaikat. Bahkan di sisi lain Yesus dikatakan bahwasanya Yesus itu diberi kekuatan. Tamat di situ dia. Ketika Al-Quran mengatakan dia diberi kekuatan. Wa ayyadnahu biruhil kudus. Tak ada bantahan terhadap Al-Quran ini. Nah, kemudian ketika saudara mengatakan bahwa Yohanes tidak menceritakan tentang Jibril, yang datang itu adalah oknum yang memuliakan Yesus. Saya katakan kepada saudara, kemuliaan yang diterima oleh Yesus itu disampaikan Al-Quran. Ratusan ayat di dalam Al-Quran yang menceritakan kemuliaan Yesus, yang kami sebut dengan Nabi Isa alaihissalam. Tetapi di dalam kitab saudara, yang ada hanya hinaan dan penistaan terhadap Yesus. Seperti misalnya dia terkutuk. Di mana Yesus mengatakan aku akan mati terkutuk? Tidak ada Yesus mengatakan itu. Nah, ingat Bung, utamanya saudara Erben, kitab saudara di dalam Yohanes 14 nomor 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Ini terbantahkan yang tadi. Yang mengutus itu adalah Bapa. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Apa yang diajarkan segala sesuatu itu kepada Anda? Contoh misalnya tentang pemerintahan. Kalau aku tanya, apa yang Roh Kudus ajarkan tentang pemerintahan kepada saudara, Anda akan nangis di sana. Lalu ayatnya Yohanes 14 nomor 26, dia akan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu. Jadi roh ini akan datang mengajarkan semua perkataan Yesus yang Yesus ajarkan dulu kepada Bani Israel. Apakah Yesus pernah mengajarkan kepada Bani Israel untuk menuhankan dirinya? Tidak. Lalu kenapa dalam kitab Anda itu ada perintah untuk menuhankan Yesus? Apakah ada perkataan Yesus yang mengatakan bahwa dia adalah Bapa yang nusul menjadi manusia? Tidak. Lalu kenapa ada dalam pengajaran kitab saudara? Roh mana yang mengajarkan itu? Tapi kalau dalam Al-Quran, Bung, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, aku ini utusan Allah kepadamu. Ani abudullah, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Jelas itu. Dia dimuliakan. Lalu kemudian ucapan-ucapannya kalau dia utusan kepada Bani Israel, itu dikembalikan diucapkan di dalam Al-Quranul Karim. Tapi kalau di dalam kitab Anda, dipaksakan Yesus yang manusia itu, yang mengajarkan hukum Taurat itu tidak boleh dibatalkan, harus kembali kepada hukum Taurat, kemudian batal dengan matinya dia secara terkutuk. Mana pernyataan Yesus itu? Karena dia mengatakan, Roh Kudus ketika ia datang akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Contoh di dalam Lukas. Mana ucapan Yesus yang pernah terulang
Tepilius yang mulia, banyak orang berkata tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Apakah ucapan itu pernah diucapkan oleh Yesus? Tidak. Oke, Bang. Berarti, oke, makasih. Oke, waktunya sudah habis Bang Juma. Mungkin Bang Erben sama Bang Rion udah menangkap apa yang disampaikan Bang Juma. Silakan ditanggapi lagi. Ya, silakan lah. Iya, aku kembali lagi kulihat Bro Juma ini hanya bernarasi tapi tidak memahami apa yang disampaikan. Di mana Yesus mengatakan dia akan mati, Matius 20:28. Anak manusia datang bukan untuk melayani, melainkan untuk bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi kembali lagi Bro Juma ini menyatakan sesuatu yang tidak dia tahu. Baru Roh Kudus adalah Allah Bapa, kata si Niripa. Siapa bilang Roh Kudus itu Allah Bapa? Roh Kudus itu adalah roh Allah, prinsip hidup Allah yang dapat diutus oleh Allah tanpa meninggalkan Allah karena dia Maha Kuasa. Baru mengingatkan semua yang kukatakan. Saya tidak temukan apa di dalam Quran yang menjadi ajaran Yesus yang diingatkan oleh Jibril. Selain sembahlah Allah, aku bukan Tuhan. Ajaran Yesus di dalam Quran tentang surga berbeda. Yesus mengatakan di dalam Alkitab kami di surga itu tidak ada pesta bidadari. Tapi justru yang diberikan Jibril ada bidadari. Baru kalau Yesus mengatakan hari ini engkau bersamaku di Firdaus. Tetapi Maryam 71 harus mendatangi neraka dulu. Jadi Bro Juma ini kembali mengatakan, jadi sebenarnya kalau Jibril itu diutus oleh Yesus, bagaimana mungkin ajaran Jibril berbeda dengan Yesus? Yesus mengatakan keselamatan melalui aku. Jibril mengatakan keselamatan melalui apa? Melalui amal baik. Itu pun harus mendatangi neraka dulu. Jadi saya nggak mengerti maksudnya Bro Junaid di mana. Semua kau sampaikan itu di awan-awan, nggak mendarat. Di mana Yesus mengatakan aku Tuhan? Yohanes 13 ayat 13. Akulah guru dan Tuhan. Cuma kamu nggak mengerti arti kata Tuhan. Tuhan itu Kyrios, Lord. Nggak seperti yang kau pahami bahwa Tuhan itu pencipta alam semesta, namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perbedaan pemahamanmu yang nggak nyambung dengan ajaran Yesus dan dengan ajaran Kristen. Baru kau bilang tadi, orang Kristen membatalkan hukum Taurat. Tidak ada hukum Taurat tertulis di dalam Quran. Coba, di mana 10 hukum itu tertulis dalam satu kitab di Quran? Gak ada. Tapi di dalam Alkitab kami masih ada, Keluaran 20. Sampai sekarang itu kami pelihara itu. Kami pelihara hukum Taurat itu. Aduh. Yang tidak kami lakukan lagi adalah bahwa melakukan hukum Taurat bukan untuk masuk surga. Itu aja bagi kami. Melakukan hukum Taurat sebagai rasa syukur kepada Yesus yang menjaminkan surga buat kami. Itu dia. Ayo Bro Adirion, monggo. Iya, saya nggak melihat gini ya. Tadi abang Zuma bilang artinya Yesus menerima firman di sini abang mengasosiasikan bahwa Isa diperkuat oleh Roh Kudus. Artinya diperkuat Roh Kudus itu artinya Isa menerima firman dari Roh Kudus. Itu salah. Itu tidak bisa dibuktikan. Maksudnya ini tadi saya bilang Bang, saya kalau salah saya minta maaf. Maksudnya abang nih perbaikin saya. Di sini kan jelas menganugerahkan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti yang sangat jelas yaitu mukjizat dan kami perkuat dia dengan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus inilah yang untuk memperkuat mukjizat itu, bukan dalam rangka pewahyuan. Karena saya tidak pernah melihat Isa itu bertemu dengan Jibril dalam rangka pewahyuan. Tidak pernah. Sama sekali tidak pernah. Satu, kedua, saya juga memperkuat itu dalam narasi di tafsir tadi yang saya tadi bilang itu. Termaksud itu tafsirnya bukan sembarangan dari Aisyah. Sebentar, saya bilang dari mana tuh ya? Sebentar, perawinya tadi sebentar. Wait. Tadi saya udah bacaan itu. Perawinya itu diperkuat dengan Roh Kudus terkait dengan Hasan itu. Itu perawinya itu adalah Aisyah radhiyallahu. Tadi kan saya sudah baca itu. Itu nggak main-main bang. Itu bukan cuma hanya sekedar ulama, istri dari baginda Muhammad yang ngomong itu. Dan diperkuat oleh para sahabat-sahabatnya. Bahwa Hasan pernah berdoa, baginda Muhammad pernah berdoa untuk Hasan untuk diperkuat dengan Roh Kudus. Apakah Hasan menerima wahyu? Apakah Hasan pernah diajarkan firman? Nggak pernah. Nggak pernah, itu dalam rangka perang itu. Perang. Nah itu bang, saya maksudnya seperti itu ya. Kedua, tentang aku buat catatan. Yohanes 14 ayat 26, dia akan mengajarkan segala sesuatu yang
sesuatu kepadamu. Mu itu di siapa di situ? Apakah Aderion atau apakah Erben? Tidak. Itu merujuk kepada 12 rasul itu dan para rasul yang itu. Makanya tadi saya membuat case-nya di sini. Contoh konkret di Kisah Para Rasul 15 ayat 28, sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Mereka itu lagi menyelesaikan masalah itu dengan berkonsili itu. Kalau kalian nyebutnya bermuktamar, itu keputusan mereka itu juga keputusan Roh Kudus. Karena apa? Gereja itulah yang dijanjikan Roh Kudus oleh Yesus. Aku akan mengutus Roh Kudus yang keluar dari Bapa dalam nama Yesus, bukan dalam nama siapa-siapa, dalam nama Yesus. Oke, maaf. Thank you Bang Adis sudah menyelesaikannya dengan baik. Ya, kita harap Uniripa sudah menyimak dan mengikuti dan bisa mengikuti diskusi ini dengan baik. Oke, terima kasih Uni, Bang Juma. Sekarang waktu kalian untuk menanggapi lagi. Oke, gini ya, yang saya pahami di sini, apapun narasi, apapun judulnya, narasi teman-teman Kristen itu menolak bahwa Roh Kudus itu Roh Kudus merujuk kepada Jibril. Itu yang saya pahami. Nah, di sini saya sebagai umat Islam justru ingin membantahi kalian dengan mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah roh dari Allah, yang adalah Allah. Oh sorry, bukan Allah ya, kalian bukan oneness ya. Maksudnya pribadi kedua dari Allah. Itu yang saya coba bantah di sini, karena dengan narasi Rion yang mengatakan Roh Kudus itu sudah ada sejak sebelum Yesus ada. Artinya hubungan Tuhan dengan manusia itu selama ini baik-baik saja, nggak perlu Yesus mati harusnya. Itu yang saya coba bawa narasinya. Nah, kalau doktrin kekristenan selama ini ketika berdiskusi dengan Kristen selalu mengatakan kenapa Yesus harus mati, karena hubungan manusia dengan Tuhan itu rusak gara-gara dosa Adam. Tapi ternyata buktinya banyak. Tuhan memberikan Roh Kudus kepada manusia di zaman sebelum Yesus lahir. Artinya kan doktrin ini terbantahkan gitu loh. Nah, ini maksud saya bahwa membantahi Roh Kudus itu adalah pribadi kedua dari Tuhan kalian. Nah, kalau Roh Kudus adalah malaikat Jibril, tadi hadis yang dibawakan Rion, itu bukan berarti Hasan mendapatkan wahyu, melainkan dia dibersamai atau disertai lah, kira-kira begitu bahasanya, oleh malaikat Jibril alaihissalam. Yang saya lihat hadisnya. Jadi tidak ada di situ bahwa Hasan itu mendapatkan wahyu. Ya, mungkin itu dari saya. Silakan Bang Zuma. 3 menit. Makasih Dinda Rifa. Jadi kalau berbicara mengenai ajaran Nabi Isa alaihissalam, silakan Anda buka di Al-Maidah ayat 110. Itu udah final ya. Tapi yang sedang kita bahas di sini adalah Roh Kudus. Kaitannya dengan Al-Baqarah ayat 253. Lalu kemudian pengukuhan kedatangan Roh Kudus itu adalah membimbing manusia kepada seluruh kebenaran. Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 52. Nah, sekarang pernyataan Yesus yang harus Anda buktikan di dalam keagamaan Anda. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Apa itu di Kristen kira-kira? Membatalkan segala hukum Taurat. Oh, justru orang Yahudi akan terbahak-bahak sujud syukur mereka. Kalau hukum Taurat itu dibatalkan oleh Yesus pada zaman itu, maka ahli Taurat, orang Farisi akan puasa 500 tahun. Saking senangnya. Artinya hal itu bukan hal berat untuk ditanggung. Tapi coba kita lihat di Islam. Kalau orang Yahudi diajari sholat 5 kali sehari oleh Yesus, mampu enggak mereka tanggung? Enggak. Kalau diwajibkan berhaji oleh orang-orang sesaman oleh Yesus, kira-kira mau enggak mereka berhaji? Enggak. Kira-kira mau enggak? Enggak. Kalau diajarkan kepada mereka bahwa akan ada nabi dari Bani Israel, kira-kira mereka mau enggak? Enggak. Enggak akan bisa nanggung itu. Diajari mereka berpuasa 30 hari wajib hukumnya. Mau enggak mereka itu melakukan itu? Mampu enggak mereka nanggung itu? Enggak. Membayar zakat dan seterusnya. Poin syariat dalam Islam yang diajarkan oleh Roh Kudus kepada baginda Rasulullah SAW, apakah orang-orang seangkatan Yesus itu sanggup untuk menanggungnya? Tidak. Tapi kalau ajaran Kristen hari ini, kasih. Kira-kira orang Yahudi mampu enggak untuk melaksanakan itu? Mampu. Dengan matinya aku di atas tiang salib, maka aku membatalkan segala kewajiban-kewajiban yang diwajibkan kepadamu dari sejak Nabi Musa. Kira-kira orang Yahudi sanggup enggak menanggung itu? Ya sangguplah. Mereka akan bertepuk tangan ria. Tapi coba kalau Yesus mengajarkan, wahai Bani Israel, ati'ullah wa ati'ul Muhammad. Kira-kira sanggup enggak mereka? Enggak sanggup.
Wahai Bani Israel, salatlah kalian 5 kali sehari. Masya Allah, Masya Allah, astagfirullah, subhanallah. Kira-kira sanggup enggak tuh? Sanggup enggak kira-kira orang Yahudi tuh kalau diperintahkan sholat oleh Yesus? Jangankan diperintahkan sholat oleh Yesus, diperintahkan untuk mengimani dirinya sebagai rasul, mereka nggak sanggup. Jadi yang kita lihat ini fakta. Fakta yang kita lihat. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Kau diperintahkan kepada mereka, wahai Bani Israel, kalian gak usah sunat. Oh, senang mereka, Bung. Wahai Bani Israel, kalian jangan haramkan babi. Senang kali mereka. Wahai Bani Israel, ibadahnya sekali seminggu. Oh, senang kali. Jadi hal-hal yang diajarkan oleh Roh Kudus yang benar itu adalah hal-hal yang tidak mungkin sanggup diamalkan oleh Bani Israel angkatan Yesus. Dan itu hanya ada dalam ajaran agama Islam. Kalau konser, Bung, nyanyi, dan seterusnya. Yahudi suka nyanyi. Demikian sementara. Oke, terima kasih Bang Juma sudah menyelesaikan tanggapannya. Thank you. Oke, langsung aja Bang Erben atau Bang Aderion menanggapi lagi. Silakan Le Erban atau gua? Aku. Silakan Le. Duluan Le. Ini dia menarik. Apakah Yahudi mampu menjalankan Taurat? Mampu, sanggup. Sanggup dari mana? Siapa bilang sanggup? Yahudi mana di sini? Panggil Yahudi sekarang. Bagaimana mereka bisa bilang sanggup tapi keimamatan mereka sudah hancur lebur? Karena apa, Pak? Pusat peribadatan Yahudi itu semua ada di Bait Allah. Mereka selama 2000 tahun, catat nih, tidak pernah melakukan kurbanot. 2, tidak pernah melakukan kurban bakaran, tidak pernah melakukan perpuluhan dan sebagainya. Semua karena apa? Karena Bait Allahnya sudah hancur lebur dibuat Yesus. Yesus sudah menubuatkan itu. Karena tidak akan kubiarkan batu satu menumpuk di batu yang lain. Dari tahun 70 di masa Jenderal Titus. Ini sejarah, ini bukan teologi, ini bukan iman. Bait Allah itu udah hancur lebur dibuat Yesus. Keimamatan mereka hancur. Mereka makanya sampai muter-muterin ayam. Nggak tahu siapa yang ngajarin tuh. Musa itu nggak pernah, di mana ayatnya kalau Musa muterin ayam? Tidak pernah tahu. Siapa yang ngajarin pakai topi koboi itu? Siapa yang ngajarin kalau bukan orang Jerman? Nah itu, abang berbicara dengan orang Yahudi yang tidak mengenal Bait Allah. Sementara mereka ini, Yahudi yang saya bilang adalah Yahudi karena kemarin sore, yaitu rabbinik, itu kitabnya pun tidak pernah disahkan oleh imam. Tidak pernah. Nggak pernah, Bawang. Kalau Septuaginta itu disahkan dengan resmi. Masoretic text, boro-boro masuk Bait Allah juga kagak itu. Nah ini Yahudi yang lain dimaksud Wahyu 3 ayat 9. Mereka itu ya Yahudi, padahal sebenarnya bukan Yahudi, tapi ngaku-ngaku Yahudi. Itu sudah dinubuatkan. Billy ini sudah dinubuatkan, Billy dan lain-lain, Tove Singer itu sudah dinubuatkan. Gitu Bang, itu satu. Yang kedua tentang Hasan disertai Jibril alaihissalam. Ya itu dia kan tadi pernyataan dari Umi Rifa disebut Hasan itu disertai Jibril alaihissalam. Ya iya, apakah itu menerima wahyu? Ya enggak. Ya itu cuman nyertain tuh apa sih, nemenin apa ngepewahyuan? Ya enggak. Kan kalian itu kan mau mengasosiasikan surah Al-Baqarah 253 itu adalah bahwa Isa menerima wahyu. Tidak. Diperkuat Roh Kudus itu bukan dengan memberi wahyu. Siapa bilang? Makanya perbaikin saya. Kalau saya salah, saya minta maaf. Bagaimana kamu bisa mengartikan diperkuat Roh Kudus itu? Buka mic-nya. Oke ya. Oke, langsung Bang Erben aja. Ada tadi Umi Ripa, sepertinya Umi Ripa tidak pernah membaca Kejadian 6 ayat 3. Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Jadi beginilah kalau orang hanya berbicara tapi tidak tahu apa yang dibicarakan. Jadi roh Tuhan itu meninggalkan manusia ketika manusia itu hidup di dalam dosa sampai akhirnya dibinasakan oleh Allah melalui air bah. Ini sepertinya Umi Ripa harus baca lagi. Baru kalau kita membaca Alkitab, Yesus itu melakukan hukum Taurat secara sempurna. Baru para rasul juga melakukan hukum Taurat. Justru menurut hemat saya, berdasarkan data-data hukum Taurat, yang gak melakukan hukum Taurat itu adalah seorang nabi yang
memang bertentangan dengan hukum Taurat. Contoh, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ada orang menginginkan seperti ini dilakukan. Apalagi jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh. Di situ ya. Jadi saya tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Bro Juma ini tentang hukum Taurat. Ya barangkali karena hukum Taurat itu tidak tertulis secara detail di dalam kitabmu. Makanya apa yang kamu ungkapkan itu seolah-olah benar bagi orang yang malas berpikir. Tetapi bagi orang yang mau menggunakan pikirannya, silakan baca Keluaran 20. Nanti kalau kau bicara sunat, di Quran aja kata sunat nggak ada, Bro Juma. Bahkan kalau kita tanya di mana Nabi Muhammad disunat di dalam Quran, Bro juga akan bingung nanti menjawabnya. Karena kata sunat tidak ada di Quran. Kalau dikatakan di hadis, hadis saja ditulis 200 tahun lebih setelah Quran diturunkan. Belum lagi nanti kalau kita bahas, Quran dimodifikasi 1924 di Kairo, Mesir. Ada bukti-buktinya. Jadi Bro Juma ini saya tidak tahu apa yang mau kau sampaikan dalam diskusi ini. Tapi yang pasti ya, Roh Kudus itu bukan Jibril. Kenapa? Karena cara berkaryanya berbeda. Kalau Roh Kudus itu tinggal di dalam hidup orang percaya, sama seperti para rasul dalam Kisah Rasul itu, bahwa Roh Kudus itu juga memberikan karunia-karunia mujizat loh. Makanya orang yang dipenuhi Roh Kudus itu ada mujizat yang terjadi. Setan itu takut sama orang yang dipenuhi Roh Kudus. Malah ada ayat namanya Al-Jin. Itu bagaimana itu? Oh. Oke Bang Erben. Waktunya sudah habis. Oke, sebelum kita masuk ke sesi bertanya, kita berikan dulu Bang Juma sama Uniripa untuk menanggapinya. Habis itu nanti Bang Erben sama Bang Justin bertanya. Itu nanti sesinya masih saya rasa itu akan panjang juga setelah bertanya ya. Oke, langsung ditanggapi aja Bang Abang, Juma. aku dulu sedikit ya Bang ya, izin. Halo, tes. Iya, silakan. Tes, suara saya dengar nggak? Suara saya dengar nggak? Aman. Suara saya dengar nggak? Halo? Di Aman, sini, Aman. oke, di sini gini ya. Rion ini merendahkan kali Paulus. Paulus itu dalam menjalankan hukum Taurat tidak bercacat loh Rion. Benar kata Bang Zuma loh. Ya mampu kok Paulus itu menjalankan hukum Taurat bahkan tidak bercacat. Jangan merendahkan Paulus loh kamu. Yang kedua Bang Erben. Nah ini poinnya Bang Erben. Poinnya adalah dengan mengimani ada Roh Kudus yang walaupun tidak lama ada di dalam diri manusia pada waktu sebelum Yesus mati. Artinya doktrin bahwa hubungan Tuhan dengan manusia rusak karena dosa Adam itu buyar, ambiar. Kenapa? Karena ketika Yesus mati di tiang salib dan manusia dicurahkan Roh Kudus ketika beriman bahwa Yesus mati di tiang salib, toh tidak selama-lamanya juga Roh Kudus ada di badan kalian. Artinya mau mati kek mau nggak mati kek Yesus, Roh Kudus tetap ada di dalam diri manusia. Lalu ngapain Yesus mati, bro? Begitu. Silakan Bang Zuma, makasih. Iya, jadi ketika saudara mengatakan tidak ada orang yang mampu menjalankan hukum Taurat, data ulangan 30 nomor 11 ini mau dikemanakan? Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Kalau dikatakan dosa itu harus ditanggung, dihapuskan, ditebus, mereka udah dikasih jalan. Bakar tai lembu, sudah selesai perkara. Nah, kemudian ketika saudara mengatakan betul yang dikatakan oleh Adinda Rifa, di dalam kitab saudara pengakuan Paulus Filipi 3 nomor 6 tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Jadi satu-satunya orang yang Anda harus imani tidak cacat di dalam menjalankan hukum Taurat itu Paulus. Meskipun saya katakan mohon maaf ini bohong, ini dusta ini. Karena dia sudah membunuh jemaat-jemaat. Murid-murid Yesus itu ada yang dianiaya dan dibunuh. Tapi dia mencoba untuk menutupi mulutnya dengan sesuatu yang manis. Kan gitu. Kemudian Al-Quran itu saya katakan kepada saudara, sekali lagi saya katakan, Al-Quran menjelaskan wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wat taurah wal injil. Dan Allah akan mengajarkan kepada Isa Alkitab, hikmah, Taurat dan Injil. Jadi tidak ada masalah Anda membawa hadis yang membahas tentang Hasan, tidak ada masalah dengan itu. Diperkuat dengan Rohul Kudus, itu yang tidak bisa dibantahkan. Nah yang jadi masalah Roh Kudus ini menurut kami adalah malaikat Jibril, penyampai firman.
Yesus menerima firman. Berarti dia kemudian kalau dikatakan dia tidak pernah bertemu dengan Jibril, tapi kitab saudara yang mengatakan bahwasanya dia banyak dilayani oleh malaikat-malaikat. Matius 4 nomor 11. Dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Untuk apa dilayani? Dibisikin. Dibisikin apa? Bercakap-cakap. Cakap-cakap tentang apa? Nomor togel. Kan sudah pasti bukan. Pasti pewahyuan. Nah inilah yang saudara harus pahami. Kitab Anda sendiri yang mengurai kebenaran Al-Quran itu sendiri. Kenapa? Al-Quran datang menyelisih kitab-kitab sebelumnya. Tidak bisa dipungkiri itu. Nah poin yang harus kita sadari di sini adalah masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Tetapi sekarang kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Sekarang ajaran Kristen, kita dudukkan perkaranya seutuhnya. Konsep Kristen, doktrin dan dogmanya kita dudukkan pada zaman Yesus. Apakah orang Yahudi tidak sanggup menanggungnya? Sanggup. Apa yang tidak sanggup? Tapi kalau ajaran Islam yang kemudian didudukkan pada masa Yesus, apakah kira-kira mereka sanggup untuk menanggungnya? Tidak bisa. Berarti kesimpulannya, ajaran yang akan diajarkan oleh Roh Kudus bukan Kristen setelah Yesus, tapi Islam. Itu kesimpulannya. Bantah saya di situ. Bantah saya di situ. Kalau cuman berkata Yesus itu Tuhan dengan mulut dan dipenuh dengan hati, lalu dikatakan diselamatkan, orang Yahudi akan percaya, Bu. Tidak berat itu. Itu bukan hal yang susah bagi mereka. Tapi yang masalah sekarang ini adalah ketika mereka didudukkan pada perkara syariat. Kira-kira mampu tidak mereka menjalankan syariat? Sementara Yesus mengatakan masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Berarti ada pengajaran, isinya adalah jalan kepada keselamatan, tetapi itu tidak mampu untuk ditanggung pada masa itu. Sehingga harus menunggu waktu untuk datangkan kemudian penolong lain, roh penghibur untuk mengajarkan konsep yang Allah katakan itu, yang dikatakan oleh Yesus itu. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ya, surah Asy-Syura ayat 52 itu sudah jelas tuh. Al-Qur'an datang dibawa oleh sebagai roh untuk diajarkan membimbing kepada seluruh manusia. Demikian. Oke, thank you. Jadi kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Untuk ini karena topiknya dari Al-Quran, surah Al-Baqarah 253, saya harapkan kita bertanya tentang topik ya yang berhubungan dengan topik kita. Kita akan berikan waktu 3 menit dibagi 2 untuk bertanya kepada Bang Juma dan Uni Rupa. Oke, silakan siapa yang duluan, Aderion apa Bang Erben untuk bertanya kepada Bang Juma atau Uni Rupa? Untuk bertanya kepada Bang Juma atau Saya. Ya, Bang Aderion yang bertanya dulu. Silakan. Oke. Terkait tentang masalah diperkuat Roh Kudus, tadi Abang bilang itu dalam rangka penyampai firman. Sorry, Gini, suaranya masalahnya kecil banget Jibril Bang itu. Ade. Halo, tes. Halo. Tes. Oke, udah. Kecil banget gimana? Halo. Ulang. Masalahnya tadi kata Bang Zuma, Jibril itu penyampai firman. Nah, sekarang saya mau tahu, firman apa yang disampaikan Jibril kepada Yesus? Ali Imran surat 3 ayat 48 jelas di situ Allah mengajarkan kepadanya, tidak disebut malaikat. Allah mengajarkan kepadanya kitab, hikmah, Taurat dan Injil. Makanya di ayat 50 Isa di situ ya. Saya nggak beriman sama tokoh ini. Tokoh ini saya tidak beriman, tapi saya merujuk kepada Isa di sini. Membenarkan Taurat yang diturunkan sebelumku dan untuk menghalalkan bagi kamu. Isa itu menghalalkan tanpa ngomong dulu Jibril. Jibril itu nggak pernah bertemu. Cool, katakanlah kepada mereka. Halalkanlah, nggak ada. Itu Isa sendiri yang ngomong itu. Coba, saya mau tahu Jibril mengajarkan apa kepada Isa. Saya mau tahu satu ayat. Silakan. Oke, dikunci. Langsung Bang Erben. Satu aja pertanyaan sudah cukup, cuman saya akan menanggapi untuk apa Yesus mati. Teman-teman, memang orang Muslim akan selalu kesulitan memahami makna kematian Yesus. Karena di dalam Quran tidak ada hukum kurban. Sebagaimana itu makna di dalam korban penebusan, pendamaian, korban keselamatan. Karena di dalam Muslim itu, semua kurban itu adalah potong kambing, sapi, bagi-bagi tetangga.
khususnya mereka yang kurang mampu. Itu aja. Tetapi saya mau kasih gambaran, bagi kami Yesus itu di dalam salib itu ketaatan yang sempurna. Karena ketaatan yang sempurna adalah menyerahkan nyawanya. Dan Yesus itu seorang pahlawan. Karena dia mampu taat sempurna kepada Bapa, dan melalui ketaatan itulah dia menebus, menyelamatkan, dan membawa manusia ke surga. Yang harus kalian pikirkan adalah, siapakah para nabi yang kematiannya berdampak bagi keselamatan? Siapakah nabi di dunia ini yang kematiannya berdampak mengubah hidup Anda menjadi baru, mengubah hidupmu menjadi berarti? Makanya orang Kristen di dunia ini 65% itu menerima penghargaan dari PBB atas ilmu dan hikmat yang dimilikinya. Kemudian Yahudi 15%, ateis itu 78%. Sementara Muslim itu nggak nyampe 1%. Kenapa? Karena memang kematian Yesus itu mengubah hidup manusia. Karena ketaatan yang sempurna itu membawa dampak yang luar biasa bagi semua orang. Memang jelas dikatakan Alkitab, pemberitaan tentang salib memang kebodohan bagi mereka yang binasa. Jadi kami maklum kalau kalian tidak memahami, dan tema kita malam ini sebenarnya bukan di situ ya. Tapi saya menanggap ini karena coba dibawa lari kemana-mana, itu aja. Pertanyaannya adalah apa yang diajarkan oleh Jibril kepada Nabi Isa? Sebutkan dan terangkan secara detail. Oke, terima kasih. Terima kasih Bang Erben, terima kasih Bang Aderion sudah memberikan pertanyaan dan menanggapi tadi dari Bang Erben. Untuk menjawab ini kita akan memberikan waktu 5 menit kepada Bang Juma. Oke, saya ulangi pertanyaannya tadi. Firman apa yang disampaikan Jibril ke Yesus di dalam ajaran Islam ataupun dari dalam Al-Quran? Mungkin itu pertanyaannya ya Bang Juma ya. Silakan Bang Juma, waktunya 5 menit. Ke Isa alaihissalam. Jangan ke Yesus, ke Isa alaihissalam. Oke, diralat ke Isa alaihissalam. Ke Isa, Soalnya ke Isa. kalau Yesus nggak ada di Al-Quran ya. Seperti itu kah maksudnya? Oke. Betul. Oke. Betul. Firman apa yang disampaikan Jibril ke Isa alaihissalam, yaitu Isa yang kita kenal di dalam Al-Quran? Oke, lanjut Bang Juma. Tunjuk ayat. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang sangat baik ya, terkait dengan Nabi Isa alaihissalam yang kemudian namanya itu dipelintir nanti menjadi nama Yunani gitu ya. Al-Quran menjelaskan dalam Al-Ma'idah ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Isqalallahu ya Isa bin Maryam, "Zkuru ni'mati 'alaika wa 'ala walidatika. Is ayyadtuka biruhil kudus." 1. Tukallimul nas fil mahdi wa kahla. Wa is'allamtukal kitab wal hikmah wat taurah wal injil wa istakhluqu minat tin kahayati tayri bi isni fatanfukhu fiha wa takunu tayran bi isni wa tubri'ul akmaha wal abras bi isni wa istukhrijul mauta bi isni wa bi isni. Jadi selalu atas izin Allah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai manusia berjenis kelamin laki-laki bernama Isa, anak laki-lakinya perempuan manusia bernama Maryam. Saya kasih lengkap supaya orang tahu bahwa itu adalah manusia. Ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Roh Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia pada waktu masih dalam buayan dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikmah, Torah dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, kemudian engkau meniupnya lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan izinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang buta sejak lahir dan orang yang penyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, dikala waktu engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, inilah tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Ini yang diajarkan oleh Allah. Ini yang diajarkan kemudian oleh Al-Quran. Bahwa ketika
Isa alaihissalam diberi kekuatan dengan Roh Kudus, Isa mampu melakukan mujizat-mujizat. Beliau menguraikan kemudian hikmat. Beliau kemudian mengajarkan Torah, kemudian mengajarkan Injil. Ini yang diuraikan oleh Al-Quranul Karim. Nah, ketika saudara kemudian mengatakan, mana Injil itu? Mana Taurat itu? Maka yang perlu dan wajib menghadirkan itu adalah kalian, teman-teman Kristenku, yang mengimani adanya kemudian pengajaran di dalam kitab saudara. Kalau Al-Quran sudah mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 79 itu sudah sangat jelas tuh. Ada yang membuat kitab dari tangannya, lalu dikatakan itu dari Allah. Padahal di dalam kitab yang mereka buat itu ada pengakuan-pengakuan oknum yang menerima firman. Tapi ketika ditanya mana firman, sekumpulan firman yang diterima oleh Yesus, yang ditunjukkan malah kesaksian-kesaksian penulis-penulis yang datang setelah Yesus, yang Yesus sendiri tidak pernah memberikan legitimasi terhadap penulis-penulis ini. Nah, saya kira begitu. Sementara mungkin ada tambahan dari Dinda Rifa. 1 Ya menit sedikit 30. saja. Silakan. Rion bertanya kepada umat Islam, mana wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa di dalam Al-Quran? Kan lucu, karena Al-Quran sendiri wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, ya kan? Maksudnya kalau maksud Rion itu kutipan-kutipan perkataan Nabi Isa, ya ada di dalam Al-Quran. Tapi yang kalau minta Rion adalah mana secara eksplisit bahwa malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Isa dijelaskan, ya buat umat Islam tidak penting hal itu harus dijelaskan. Nanti kalau Rion bilang seperti itu, kalau umat Islam menjawab itu memaksakan jawabannya, nanti Rion juga minta mana perkataan Tuhan kepada Ibrahim dalam Al-Quran. Kalau dia Mana penting nggak usah perkataan debat, Tuhan Pak. kepada Kalau tentang nggak penting nggak usah debat lah. Jangan diganggu dong. Punya adab dong. Punya adab kan? Belajar kan Mbak di sekolah dulu PPKN enggak ya? Nggak belajar ya. Kamu nggak mau debat toh? Punya Kamu adab nggak nggak? Kalau nggak mau punya kamu adab, nggak mau bilang debat kan? dong. Punya Itu nggak adab penting. nggak? Maksudmu Punya apa? adab Kamu bilang nggak nggak? penting. Punya adab nggak? Punya Lah adab bukan. nggak? Punya adab, belajar dong Kamu adab dulu. kamu punya adab Ken, nggak? kondusif Quran kan, kamu Ken? bilang. Kondusif kan dong. Udah buru. Nggak Kamu ada. ada juga kamu Tidak ada Al-Quran, memfitnah tidak ada saya saya kamu. bilang Kamu Al-Quran. memfitnah saya. Kamu memfitnah saya. Kok panas deh? Biasa aja kali. Oke. Lanjut Enggak, ya. kamu tuh jangan Biasa aja, adab-adab, Pak. jangan ngomong adab Biasa kamu. aja. Kamu itu udah Punya fitnah adab dong. saya Orang yang ngasih tidak beradab itu ngasih ketika Oke, seandainya orang lagi video. berdiskusi lalu dipotong. Udah. Berarti Biar kamu semua pribadi. ada, biar semua Jangan ada. bawa masalah pribadi kita dong, Dek. Diri, Pak. Malu dong sama Diri, pencipta maaf. Ya. Dari Oke, Bang. saya jawab lagi ya. Nah, jadi kalau seandainya nih Bang Zuma jawab nih, oh ini ada nih perkataan Isa yang disampaikan Jibril. Nanti kalian bakalan minta lagi tuh mana perkataan Isa malaikat Jibril kepada Nabi Ibrahim. Ya, bukan itu. Yang terpenting adalah apa yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi rahmatan lil alamin sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, bukan yang dikehendaki Rion, yaitu apa? Al-Quran, firman Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi aneh deh, tidak semua jawaban kamu itu harus kami jawab yes or no, atau semua yang kamu pertanyakan kami jawab sesuai dengan yang kamu inginkan. Karena Al-Quran bukan kitab request. Paham kan adek? Punya adab dong kalau diskusi. Makasih. Oke, terima kasih. Jadi waktunya sudah habis. Saya selalu ingin mengingatkan bahwa tidak perlu kita mengeluarkan kata-kata yang bisa memancing sesama kalian di sini nanti jadi emosi ya. Saya tidak Tuh akan. dek, ya jangan serang pribadi dek. Oke, Uniripa dia meniripa. Oke. Sekarang Lu naik motor aja dulu. Naik motor lu. bentar, Bang. Biar kayak ini. Udah Kita kita sudah tanggapi, mendengarkan apa jawaban dari Bang. Aduh, santai, relax. Tadi kita sudah mendengarkan jawaban dari Bang Juma dan Uniripa juga sudah memberikan jawaban bahwa apa yang diajarkan oleh Jibril ke Isa alaihissalam itu di Al-Quran itu tidaklah penting ataupun apa itu alasannya. Interupsi Bang, maaf. Kita tanggapi dong. Bang Juma, Iya bentar. aku izin dulu sebentar Bang Juma. Mau naik motor bentar dulu Bang Juma. Ada aja ngomong. Oh iya, aku izin Bang Zuma. Ken, Halo. makasih ya. Aku mau Halo, berangkat halo. dulu. Dah, Oke, semuanya. oke. Bang Zuma, terima kasih atas ilmunya. Rion, belajar Jangan dong Mau berangkat. kemana deh? Sini aja dulu. Belum selesai. Sini aja dulu naik motor nggak apa-apa. Mau pulang. Di sini aja naik motor. Yaudah. Tapi Udah nggak diusir, apa-apa. Bang. Anggap iklan ya Aku udah supaya diusir jangan sama tegang si ya. Rion. Oke. Enggak lah, oke. di sini aja dulu. Ya nggak apa-apa. Oke, Oke, bisa Bang disambung. Aderion dan Bang Erben langsung aja menanggapi waktu 5 menit diberikan Berapa menit? kepada Oke. Anda berdua. Terima kasih buat Umi Ripa yang mengatakan bahwa ajaran Nabi Isa tidak penting. Tapi pendahuluan tadi Bro Juma sudah menjelaskan bahwa ajaran Nabi Isa itu ada. Saya tidak menemukan kalian dua di sini sinkron. Satu mengatakan tidak penting,
Satu dengan semangat mengatakan ada. Tetapi yang menjadi pertanyaannya sama Bro Juma, salah satu mujizat Nabi Isa itu kan dia berikan kitab Injil dan menjadikan dia seorang nabi. Pertanyaan dari sini kan, siapa sih yang memberikan kitab Injil kepada Nabi Isa? Apakah Jibril? Siapa sih yang mengangkat Nabi Isa menjadi nabi? Apakah Jibril? Kalau berdasarkan teks di sini, yang memberikan kitab suci itu ya Allah. Dan yang mengangkat Isa menjadi nabi itu ya Allah, bukan Jibril di sini. Karena di sini kata dia itu menunjuk kepada Allah. Jadi sekarang pertanyaannya, tadi Bro mengatakan dikutip dari Yohanes, yang mengutus Jibril itu adalah Yesus. Tetapi di satu sisi Bro Juma mengatakan yang memberikan kitab suci kepada Nabi Isa adalah Jibril. Yang mengangkat Isa menjadi nabi adalah Jibril. Di mana sebenarnya pendirianmu? Tolong pertegas dong. Jangan kayak alang-alang ditiup angin, suka-suka kemana. Coba kau tegaskan dulu. Yang memberikan mujizat kepada Nabi Isa itu Jibril atau Allah Subhanahu wa Ta'ala? Terus mengapa Isa yang mengutus Jibril menurut pemahamu tadi? Silakan Bunda Rion. 3 menit 30 detik. Baik. Nah, ini dia. Ya, Al-Maidah ayat 110 seperti yang Abang Zuma sampaikan. Ini kalau kita baca fokus ya. Wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Roh Kudus. Lihat, ini dalam rangka, tadi kan saya bilang, ini dalam rangka melakukan mukjizat. Engkau dapat berbicara dengan manusia pada waktu masih di dalam buayan dan setelah dewasa. Ingatlah, ini Roh Kudus tuh dalam rangka memberi mukjizat. Tapi ingat, ketika aku di sini Jibril atau Allah, ketika aku mengajarkan menulis kepadamu, di situ nggak ada ngomongin Jibril. Jibril nggak pernah mengajarkan menulis kepada Isa alaihissalam. Karena apa? Ini sesuai dengan Ali Imran ayat. Itu suaranya hilang. Suaranya hilang, di stop dulu. Ini Ada Rion, semua. suaramu hilang. Saya pause ya. Halo Rion, monitor. Monitor Rion. Atau Pak Erben yang melanjutkan, nanti Bang Ade lagi ini. Maintenance. Tunggu aja dulu, tunggu. Rion. Where are you? Oke, fix. Rion kena ban. Oke, lanjut aja Bang Erben. Sisanya ada 2 menit 34 detik. Dikatakan kan gini kan di dalam surat apa ini? Katakan di Gua dalam riset lagi. Oke, lanjut. Oke, ya. Tadi sisa 3 menit 30. Oke, sesungguhnya aku telah datang kepada kalian dengan membawa satu tanda mujizat dari Tuhan kalian. Ali Imran 49. Yaitu aku membuat untuk kalian dari tanah sebagai bentuk burung. Tuhan kalian di sini dikatakan bukan Jibril. Jadi Nabi Isa membuat sebuah patung berupa seekor burung. Baru dikatakan lagi di dalam Ali Imran 49. Dikatakan ya di sini menyembuhkan seorang buta. Apakah dia ini melakukan atas Jibril? Sesuai 2 dengan menit apa? 34. Oke ya, dikatakan di sini Ali Imran. Di dalam Tab'in Kasir ini bukan dari Jibril, tapi ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bro Juma nggak konsisten di sini. Aku menceritakan kepada kalian semua yang dimakan. Di situ. Jadi nggak ngerti saya. Oke, jadi apa yang dimaksudkan oleh Bro Juma dengan mujizat atau ajaran Nabi Isa yang diberikan oleh Jibril itu? Itu aja, nggak ngerti lagi apa mau bertanya itu. Silakan aja udah cukup itu aja. Oke, waktunya sudah dicukupkan. Bahwa pertanyaannya Bang Erben tetap aja di mana? Apakah
Jibril atau Allah yang memberikan firman itu kepada Isa alaihissalam. Oke, waktunya kita berikan 5 menit lagi buat Bang Juma dan Uniripa. Bang, aku bentar aja boleh bang? Silakan Oke. deh, langsung aja. Jadi Silakan. gini ya, logical fallacy dari saudara-saudara kita Oten, Erben dan juga Rion yang udah nyungsep tadi ya, bahwa menurut mereka itu pemahamannya parameternya harus seperti Kristen gitu loh. Ini nggak bisa Erben. Jadi gini ya, ketika Allah memberikan wahyu itu ada beberapa cara. Karena wahyu itu adalah pesan yang tersembunyi, pesan yang diberikan kepada orang pilihan yang diberikan secara cepat. Nah, pesan ini bukan hanya melalui malaikat Jibril, bisa jadi melalui ditanamkan kepada hati para nabi dan rasulnya, atau juga dalam mimpi. Itu yang disebut dengan wahyu. Pahami dulu kata wahyu, weh. Di dalam kitab kalian nggak ada kata wahyu. Kalian memakai kata wahyu di dalam kitab kalian tuh mencontek bahasa Arab. Nah, definisikan kepada makna bahasa aslinya wahyu itu dulu ya. Nah, ketika kalian bertanya mana yang saya bilang tidak penting, jangan disromen ya, jangan disimpulkan sesuatu yang saya tidak sampaikan di sini. Logical fallacy kalian. Ketika Rion mengatakan tidak penting Al-Quran, nggak ada saya bilang begitu. Yang tidak penting adalah keinginan Rion yang menghendaki harus tertulis di dalam Al-Quran bahwa malaikat Jibril turun tek lalu memberikan informasi kepada Nabi Isa, jadilah firman antara. Bukan begitu, bro. Ya, tetapi di sini Nabi Isa alaihissalam adalah nabi yang disertai diperkuat oleh Rohul Kudus, maknanya juga diberikan wahyu dan maknanya sama disertai juga sama seperti Hasan tadi. Dan Rion apa masalahnya gitu ya? Saya kembali ke hadis tadi ya, bahwa itu disertai malaikat Jibril bukan menerima wahyu. Nah, lalu pertanyaan kalian itu yang saya maksud. Tidak mesti kami harus jawab yes or no atau sesuai dengan keinginan kalian. Karena paradigma cara berpikir kita itu berbeda, bro. Nah, apakah Allah yang memberikan wahyu atau mukjizat kepada Isa atau Jibril? Pertanyaan lucu. Kenapa? Karena malaikat Jibril itu penyampai. Nah, contoh gini, apakah Unirifa mendapatkan firman Tuhan dari Allah langsung? Ya tidak. Dari siapa? Enggak juga dari Nabi Muhammad langsung, enggak juga dari malaikat Jibril, enggak juga dari sahabat. Dari siapa? Ada dari Ustadz Tahta. Apakah Ustadz Tahta itu berfirman? Nih, cara berpikir kalian tuh ngawur gitu loh, menyalahi nalar manusia hidup. Ya, jadi kalau seandainya dikatakan apakah Allah yang memberikan firman kepada Nabi Isa? Yes. Tapi apakah malaikat Jibril yang menyampaikan firman-Nya? Yes, hanya menyampaikan saja, bukan berfirman. Pahamilah dulu Erben antara itu. Aduh, makanya Ben jangan lama-lama menuhankan manusia. Jadi begini cara berpikirnya. Makasih pausnya. Silakan Bang Zuma. Oke, Baik. udah menit 30 lagi. Iya. Jadi Al-Quran itu sudah jelas, Bang. Wa ma kana li basarin ayyukallimahullahu illa wahya au miwara hijab au yursila rasula. Jadi ada 3 komponen. Ketika Allah itu ingin menyampaikan pesan kepada utusannya, boleh jadi melalui wahyu langsung, boleh jadi melalui tabir, boleh jadi melalui mengutus malaikat. Nah, terkait dengan Nabi Isa alaihissalam, ayat Al-Qur'annya kan tadi saya sudah bacakan kepada saudara-saudara. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wat Torah wal Injil. Dan Allah, ya di situ, wa yu'allimuhu, Allah yang mengajarkan kepadanya Alkitab. Alkitab ini apa? Ketetapan, hikmah, Torah dan juga Injil. Nah, kalau kemudian dikatakan bukan malaikat Jibril, ya itu bisa ya, bisa tidak. Tetapi Al-Quran mengatakan Nabi Isa itu dikuatkan oleh Roh Kudus. Dikuatkan oleh Roh Kudus. Sedangkan Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril. Qul nazzalahu Ruhul Kudus min rabbika bil haqq. Nah, apa pembuktiannya nih? Kalau kita mau melihat, tadi kan saya sudah menyampaikan, Yesus menerima firman. Yesus tidak berkata-kata dari dirinya selain apa yang diperintahkan. Nah, perintah ini muncul kemudian atas instruksi siapa? Allah. Seperti apa Allah menyampaikan wahyu itu kepada Yesus? Ya seperti uraian tadi dalam Al-Quran itu, bahwasanya Al-Quran wahyu disampaikan dengan 3 pola. Seperti Nabi Ibrahim, seperti Musa, seperti Yesus. Baginda Rasul Muhammad SAW itu menerima melalui perantaraan malaikat. Itu sudah jelas tuh. Jadi tidak ada kemudian yang perlu dipermasalahkan di sini. Yang bermasalah tadi adalah tema kita. Apa yang sukar untuk ditanggung oleh orang yang ada di zaman Yesus, yang akan diajarkan kemudian. Dan poin apa itu yang tidak bisa ditanggung itu? Dan di agama mana ajaran-ajaran yang ketika didudukkan ajarannya kepada Yahudi, maka Yahudi tidak sanggup menanggungnya pada masa itu? Dan ajaran mana yang kemudian
Ya hanya sepele ajanya. Membatalkan hukum Torah itu adalah hal yang tidak sulit bagi Bani Israel. Meninggalkan hukum Torah itu hal yang tidak sulit. Bahkan Yesus mengatakan dalam Yohanes 7 ya, dikatakan bahwa orang-orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Torah, terkutuklah mereka. Artinya ketika dikatakan bahwasanya Torah itu adalah hal yang berat, sesuatu yang akan diajarkan itu adalah hal yang berat, itu hanya Islam, bukan ajaran Kristen. Demikian. Oke, waktunya sudah habis. Mungkin ini kita akan memberikan 2 segmen lagi saling menanggapi. Nanti disanggah oleh Kami Muslim nggak ada bertanya ya, kita nggak bertanya ya Bang Zuma ya. karena ini topiknya kan dari Al-Quran, Bu. Jadi Oh yaudah ya, kami Iya, siap-siap nggak apa-apa aja deh. sih. yang Ditanya diberikan seumur di hidup pun awal nggak apa-apa. tidak ada gitu. Apa mau ditanyakan kan? Nggak ada topik yang mau dibawa orang si Erben tadi dari. Iya, silakan aja, silakan. Ini suara kok hilang ya? Hilang ya? Enggak bang, enggak Iya bang, hilang aman suara bang. ini. Kemana ini orang? Oke. Oke, Nah, lanjut. kita berikan 2 segmen lagi saling menanggapi, baru nanti kita closing statement. Saya juga melihat bahwa sudah mulai agak ini mentok ya. Jadi silakan Bang Erben atau Aderion menanggapi lagi. Bang Erben, Bang Aderion. Adik. Ada yang monitor? Ade? Oke, bentar ya. Oke, langsung aja Pak Erben. Bang Ade nggak ada suara. Oke, langsung Pak Erben. Bentar, tunggu. Ini Sirion kenapa ya? Ada Rion? Mungkin lagi naik motor mungkin Bang Ken. Aduh, saling mengejek orang. Tunggu ada Rion ya. Suruh turun dulu lah dari motor, minggir dulu di tepi baru ngomong kan bisa itu. Atau ada ketruk ayam mungkin dia. Gak ada suara sama Bang Erben. Bang Rion. Rion. Atau cabut dulu, Baik, cabut jadi dulu mute itu. mesinmu. Itu masih di mute itu. Oke guys, kita anggap iklan ya, hiburannya. Oke, langsung aja Bang Erben. Mungkin tidak bisa. Bang Rion keluar lagi Saya- dulu dari room ini, nanti masuk lagi saya naikin. Oke, saya mau tanya At-Tahrim 12. At-Tahrim 12 dikatakan, dan ingatlah Maryam binti Imran yang kami pelihara kehormatan. Maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh. Apakah ini Jibril yang ditiupkan oleh Allah ke dalam rahim Maria? Coba silakan dijelaskan ini. Jadi kalau ruh ditiupkan ke parajahannya Maria itu bagaimana itu ya? At-Tahrim 12. Silakan dijelaskan. Itu saja dari saya pertanyaannya. Oh, Oke. menanggapi. Itu aja. Ruh Maria ditiupkan ke Adik Rion. Sudah. Jadi kalau memang Jibril itu ada ruh Allah, berarti Jibril juga pernah ditiupkan oleh Allah ke dalam rahim Maria. Secara otomatis berarti Maryam itu mengandung Jibril. Kemudian Jibril itu dilahirkan menjadi Yesus. Kira-kira begitulah pemahaman saya terhadap ayat ini. Silakanlah kalian menjelaskan. Karena ini kitab kalian ini kan At-Tahrim 12. Semoga kalian oke. bisa Sudah menjelaskannya cukupkah, Pak kepada Erben? kita. Tunggu dulu ada Biarin dia naik motor dulu, nggak apa-apa. At-Tahrim itu At-Tahrim. Tunggu Adi Rion ya. Mute dulu mute. Supaya Oke, kita pause ya. Nggak boleh kami udah jawab bisa dulu itu. Iya. Dijawab Bang Zuma dulu lah, nanti baru Rion bertanya lagi, nggak apa-apa. Baru di Biar dijawab Bang Zuma dulu, biar nggak lama-lama kita. ini Sirion udah request, udah ku ACC tapi nggak naik-naik.
memang sinyalnya ini Pak Erben. Ya kami jawab aja dulu Ken, kayak mana Ken, daripada buang-buang waktu Ken. Tapi ya terserah lah. Kita tunggu dulu. Terserah lah. Oh, udah ada. Rion. 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 Oke, mungkin kita anggap aja ini lagi bermasalah di Rion. Jadi ini waktunya di restart kah Pak Erben? Biar langsung aja Bang Juma menanggapi. Ya udah nggak apa-apa. Oke, mungkin tadi bukan pertanyaan ya sebenarnya dari Pak Erben ini. Sebenarnya dia mengingatkan bahwa itu tentang peniupan Roh Kudus itu tadi ke rahimnya Bunda Maria, dianggap Bang Erben sebagai Roh Kudus juga. Apakah itu tidak Roh Kudus atau seperti apa? Itu mungkin masuk Pak Erben. Iya. Oke, lanjut aja Bang Juma dan Uniripa. Oke, baik, makasih. Jadi ketika Anda berbicara mengenai surah apa tadi ya? At-Tahrim ayat 12 ya. Di situ diterangkan bahwasanya Maryam putri Imran memelihara kehormatannya. Lalu kemudian kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh kami. Ya, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Pertanyaan yang saudara ajukan kemudian, apakah Jibril yang ditiupkan masuk ke dalam rahim? Saya beberapa saat yang memberikan pemahaman terkait dengan roh di dalam Islam. Jadi ketika memahami roh di dalam pengajaran Al-Quranul Karim, itu harus kita lihat konteksnya. Karena roh di dalam Al-Quran itu bisa menjadi wahyu, firman, perintah, bisa juga adalah malaikat Tuhan, bisa juga adalah pertolongan Tuhan. Banyak hal yang terkait dengan roh di dalam Al-Quranul Karim itu. Contoh misalnya, ketika Anda bertanya tentang At-Tahrim ayat 12. Dan kata Allah, Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh kami. Dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya. Nah, roh yang ditiupkan ini adalah bukan Jibril. Bukan Jibril yang ditiupkan masuk ke dalam rahim, tetapi roh yang sama seperti ada pada diri kita manusia. Contoh misalnya di dalam perintah Allah, pernyataan Allah, semisal penciptaan Nabi Isa alaihissalam yang kemudian diterangkan oleh Allah di dalam surah Ali Imran ayat 59. Apa yang Allah katakan? Inna mathala Isa indallah kamathali Adam. Summa qala lahu kun fayakun. Nah, lalu kemudian khalaqtahu min turaba. Ketika penciptaannya itu kemudian diciptakan sama seperti Adam, yang terjadi adalah peniupan roh kepada jasad mereka. Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, aku telah meniupkan rohku ke dalamnya. Rohnya siapa tuh yang ditiupkan? Roh yang ditiupkan oleh Allah, yaitu roh yang diciptakan kemudian lalu diberikan kepada manusia bernama Adam alaihissalam. Sama seperti dalam surah Sad ayat 72. Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Itu jelas tuh ya. Jadi kita tidak bisa meragukan. Kemudian apabila aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan rohku kepadanya, maka tunduklah kamu bersujud kepadanya. Ini sama. Nah, terkait dengan roh malaikat Jibril itu beda lagi. Coba kita lihat dalam surah Maryam ayat 17. Fattakhasa min dunihim hijaba fa arsalna ilahi ruhana wa tamatsala laha basyaran sawiyya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Ini siapa? Jibril. Berarti roh dalam Al-Quran tidak serta-merta harus Jibril. Roh dalam Al-Quran tidak serta-merta adalah roh yang ada pada diri manusia. Tergantung konteks ayatnya. Makanya harus memahami Quran itu berdasarkan original teks. Silakan Dinda Ripa. Iya ya, inilah kadang-kadang ya perlunya kita itu memahami sebuah kata itu berdasarkan kaidah bahasa aslinya. Ya, Erben ini kan mempertanyakan bahasa Arab. Dalam bahasa Arab itu ada istilah lafaz mustarak.
satu kata bermakna banyak, dan ternyata bukan cuma bahasa Arab saja. Tentang kata ruah sendiri dalam perspektif Keyahudian atau Kristen sendiri punya beberapa makna. Ada yang disebut dengan angin. Kalau seandainya angin itu adalah ruah, maknanya dipegang satu-satunya angin, maka Tuhannya Erben angin, karena ruah artinya angin. Tapi kan tidak bisa begitu kan, Ben? Kan ada makna lain, apa itu spirit lah, bla 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 lah. Kan ada hal-hal seperti itu. Jadi ketika Allah meniupkan sebagian ruhnya kepada Maryam, bukan malaikat Jibril masuk, bukanlah. Karena tergantung konteks seperti yang dijelaskan oleh Bang Zuma tadi. Tergantung konteks ayatnya. Tapi pahami dulu kata ruh itu maknanya apa. Definisinya apa. Siapa yang berhak memahaminya. Mereka-mereka yang hidup pada zamannya yang mentafsirkan kata itu. Yang mewariskannya kepada kami saat ini. Dan tidak ada satupun umat Islam di dunia ini dimanapun berada menyatakan ruah itu artinya. Waduh, Masya Allah nih, yuk banyak kali nih numpang-numpang tadi ya. Artinya tidak ada satupun umat Islam yang menyatakan bahwa ruh yang konteksnya yang disampaikan dalam surat yang Erben maksud itu adalah malaikat Jibril. Tapi kalau di dalam iman Kristen, kalau seandainya ruah Elohim itu kalian paksakan menjadi ruh Allah, bahaya kalian di dalam kitab 1 Samuel bahwa ruh jahat juga adalah ruh Allah. Terima kasih. Ruah Elohim, ruh jahat, ruh Allah juga. Makasih. Oke. Halo, tes. Sebentar, saya masuk. tanggapi ya. Ini si Rion udah Halo. masuk. Oke. Halo, tes. Ya, Tes, udah. denger nggak suara gua? Bagus. Denger nggak? Udah. Bagus. Udah kenceng banget. Ya, Oke, silakan. bikin waktunya biar aku tanggapi, Bro. Oke, langsung aja Pak Erben. Saya tidak mengerti kelasnya Juma ini mungkin sudah lebih tinggi dari tafsir Ibnu Katsir dengan tafsir Al-Jalalain. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan itu Jibril yang ditiupkan, bro. Dalam tafsir Al-Jalalain juga itu disebutkan malaikat Jibril. Jadi hebat sekali memang Allahmu itu bahwa Jibril malaikat ditiupkan ke dalam rahim Maria. Jadi Maria itu mengandung Jibril. Kemudian Jibril berubah menjadi Nabi Isa. Itulah hebatnya tafsir kalian ini. Ini lihat. Ini ya saya tunjukkan. Ini tafsir. Ini surat. Ini lihat ya. Makanya suka membaca dong. Jangan tafsir Al-Juma dan Al-Ripa terus. Lihat. Tafsir Jalalain. Ini. Tafsir Jalalain. Ibnu Katsir. Ya. Yang memelihara kehormatannya. Maria. Ini lihat ya. Yaitu malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril lah yang ditiup ke dalam rahim, ke dalam farjah Maria. Selamat datang farjah Maria, ditiup. Kemudian di tafsir Jalalain, yakni malaikat Jibril. Tapi tafsir Al-Juma dan Al-Ripa itu katanya benar. Jadi tafsir Al-Jalalain dan tafsir Ibnu Katsir ini tafsir yang salah menurut mereka berdua. Selamat datang di kebenaran. Bola Radio, monggo. 3 menit 29. Rion, monitor. Good. Gimana? Dengar nggak? Halo. Pak, dengar nggak? Halo. Bagus. Halo, dengar nggak? Halo, tes. Iya. Tes. Oke. Nih, Pak. Ruah Elohim atau Ruah HaKodes itu tidak pernah merujuk, panggil orang Yahudi sekarang siapapun itu. Kalau ada di bawah, tidak pernah merujuk kepada malaikat, Pak. Tidak pernah. Lihat. Di Mazmur 33 ayat 6, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan oleh nafas dari mulutnya tentaranya. Tentaranya itu di sini maksudnya itu adalah galaksi-galaksinya. Itunya. Sekarang Ayub 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Roh Allah itu apa? Ya nafas. Nafas. Kalau dulu kamu sebut, gini deh, angin juga ruah. Betul. Memang angin itu kan nggak kelihatan. Memang sesuatu yang goib itu disebut ruah. Tapi kalau kamu nyebut kalau ruah Elohim dengan angin sama atau enggak? Panggil orang Yahudi sama gua, di depan gua debat sama dia. Pasti angin dengan ruah Elohim itu berbeda, Pak. Pasti. Panggil. Depan gua, lu jurinya. Mangap-mangap dia, Pak. Iya, nggak perlu gue harus maksudnya aktif berbahasa Ibrani, nggak perlu. Saya nggak perlu harus berbahasa Jerman untuk ngetahuin tentang Hitler, nggak perlu.
semua bahasa bisa saya artikan kok. Ya semua kan kita kan sudah di era keterbukaan. Bisa kita cek itu bahasa itu. Gitu ya, Pak. Jadi tidak pernah mau Yahudi maupun orang Kristen yang notabene Yahudi menolak Yesus yang adalah Mesias, sekalipun Yahudi rabbinik ya, yang Yahudi rabbinik yang tidak punya bait Allah, yang mereka tuh nggak jelas itu. Sekarang ini orang yang seperti Billy itu tidak pernah kami berdebat tentang Ruah Elohim itu seperti apa. Ruah Elohim itu adalah roh Allah itu sendiri. Tidak pernah, nggak ada yang lain. Roh Allah adalah angin. Angin telah membuat aku. Dari mana kamu? Orang-orang Yahudi dan Samaritan ngomong sama saya tentang ini, mangap-mangap dia sama gua. Sama mangap-mangap, Pak. Mangap-mangap. Tidak ada yang pernah. Soalnya disebutnya nafas yang maha kuasa telah membuat aku hidup. Kenapa disebut nafas yang maha kuasa? Karena Allah itu bagi kami itu adalah Allah yang hidup. Allah yang hidup itu adalah yang memiliki roh. Itulah kenapa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Karena manusia itu diciptakan punya hidup. Diberikan hidup. Oleh siapa? Oleh roh Allah. Bukan berarti roh Allah itu sama dengan roh manusia. Siapa bilang? Apakah tangan Allah dengan tangan manusia sama? Ya enggak. Lu kenapa roh Allah dan roh manusia jadi sama? Ini saya concern tentang hal seperti ini. Saya concern, Oke, Pak. Saya tuh sedikit nggak pernah dari Rian. takut dengan orang ini. Lanjut, Pak. Jadi teman-teman muslim yang ada di bawah, saya sudah baca tafsir Ibnu Katsir sama tafsir Al-Jalalain. Tafsir Ibnu Katsir dan Al-Jalalain itu yang saya baca, itu kitab kalian. Itu ulama kalian. Jadi yang ditiupkan ke dalam rahim Maria itu adalah Jibril. Oke, Mantap. Pas waktunya. Jadi kita sudah mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh Erben dan Aderion. Sekarang waktunya Bang Juma dan Uniripa untuk menanggapi lagi. Oke, Silakan. baik. Lanjut, Bang Sedikit Luma. dari Pak. Jadi saya melihat saudara Erben ini sudah menjadi muridnya siapa? Ya. Herdi gitu. Iya, iya. Jadi kalau berbicara mengenai tafsir Jalalain, di situ dikatakan kalimatnya fanafakhna fihi mir ruhina. Maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh kami. Siapa yang meniupkan? Yakni malaikat Jibril. Dia meniupkan ke dalam kerah bajunya roh ciptaan Allah. Bentar. berdasarkan Yang meniup itu Jibril atau Apa? Allah yang meniup? Jibril yang meniup. Oh, tapi di sini dikatakan ruh kami loh. Oh, tidak. Dengarkan Oh, dulu. ini- Dengarkan apa itu? dulu. Jangan- Ini nggak boleh- ini nggak tafsir boleh- Jalalain. Ini tafsir Bukan ini. Jalalain. Jangan bilang tafsir Jalalain. Ini lihat. Dipotong nih. Gimana nih, Ken? Dipotong ini nih. lihat. Bentar Ken. Ruhina, ruh Dipotong kami. nih. Iya. Ruhina itu yang dimaksud ruhina Kita di sini. sabar aja ya, Bang ya. Ruh kami. Kita orang Islam ya, Bang. Ruh kami kok, Bro. Saya Iya. Jangan ngeles. Ini tafsir Jalalain ini yang membuat ini menurut Saya juga. Arabnya lebih hebat dari kalian Udah, dua Bang deh. Erben. Biar kita Silakan teman-teman muslim, jangan dibilang dong aku bohong. Silakan baca, makin dibaca Gimana terus. bilangnya ya? Jadi Gimana bilangnya ya? Ini Nggak bohong. kita berikan waktunya Kalian biar itu diselesaikan. gimana sih? Bang Juma. Oke, Pak tafsir Erben. Jalalain sama Ibnu Katsir. Saya baca. Gimana kok di bilangnya sini. ya? Oke. Mau bilang apa lagi? Oke, Bang Erben. Kayak mana ya? Tunggu. Kayak Bang mana Zuma ya? ya. Ini Kita orang kami Islam, Bang. tiupkan roh tunggu. kami. Timernya ya teman-teman, coba saya lihat Sebentar. dulu. Ini, lihat. Di sini ada kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh kami. Ya, Kata terus kami di sini sama. Apakah terus? kami di sini Jibril? Di situ kan udah diterangkan Bang Erben, yakni malaikat Jibril. Betul. Jadi yang ditiupkan Betul ya? itu Ada malaikat tanda koma enggak di situ, Jibril. Bang? Bukan kan? Ya udah. Ada enggak tanda koma di situ? Ada enggak? Iya. Jangan buru-buru lah ya, Ben. itu- Liatin dulu lah lama-lama itu. Jangan- Ada enggak tanda jangan koma di buru-buru. situ? Yakni malaikat Jibril. Dia meniupkan ke dalam kerah bajunya roh ciptaan Allah berdasarkan perintah dari Allah hingga tiupan itu masuk ke dalam kemaluannya. Lalu setelah itu artinya gini, Maryam bentar. mengandung Isa, betul? Sebentar, Yang dikandung ini bentar, Roh dulu. Kudus atau Isa? Bukan, yang saya tanya itu yang ditiupkan itu Jibril atau Oh. yang Oh, bukan, meniupkan Jibril? Yang meniupkan itu Jibril. Oke, Dalam yang dititipkan tafsir Jibril Jalalain. itu apa? Yang dititipkan Ruh. Jibril itu apa? Ruh, Ruhnya siapa? ruh dari Allah.
Ruh ciptaan Ruh Allah. dari Allah itu oke. Ruh dari Allah itu apa itu? Roh, energi yang digunakan oleh Allah untuk menghidupkan jasad. Loh. Jadi Jibril meniupkan ruh dari Allah. Yang niupnya Jibril, bagaimana Yang dari niup Allah? Jibril. Yang ditiupkan ruh Kan Allah. kan Ruh Allah itu apa diperintahkan. lagi? Jibril diperintahkan. Keroyokan ini, kok keroyokan ini Jibril gimana sih? diperintahkan untuk Oke, meniupkan tunggu, ruh. tunggu. Yang Gimana saya ya? tanya, ruh yang Coba ditiupkan teman-teman, itu ruh kami itu sabar, apa itu? sabar. Saya coba saya lihatkan tafsirannya ya, teman-teman. Luar biasa Bang Zuma ini, sabar beliau menghadapi ya. Aduh, salut Coba. saya sama Bang. Yang ditiupkan itu Jibril, yang meniupkan itu Jibril. Terus roh kami yang ditiupkan itu apa? Tunggu, Tetapi- sabar. Rohnya roh Allah. Iya. Jibril memiliki roh Allah. Oke. Sekarang Tunggu. kalian konsisten dong. Kalau Bang Zuma yang lagi meniupkan buka, itu Bang Jibril, Zuma lagi buka. berarti yang Bang ditiupkan itu Zuma apa? lagi cari literasi. Bang Zuma aja sabar. Kalian nggak Saya bisa. nggak Kalian biasa punya Roh Google, Kudus loh. sabar ya, teman-teman. Kalian punya Roh Kudus loh, guys. Masa nggak sabaran sih, guys? Kami nggak punya Roh Kudus loh. Masa kami bisa sabar? Aderion pusing dengan penjelasan Rifa. Sabar. Jadi yang meniupkan itu siapa? Allah atau Jibril? Udah. Allah yang Dengarkan meniupkan. saya dulu, Bang. Siapa yang Dengarkan saya. ditiupkan? Tolong jangan Silakan. dipotong dulu. Tolong, Ya, silakan. tolong. Kan menyalah, Ya. jangan menyalah. Ya, coba Anda lihat di dalam tafsir yang Anda baca di situ ya. Anda baca, kemudian sesuaikan dengan apa yang saya ucapkan. Oke? Ya. Jadi gini, ketika diterangkan di dalam surah Oke, At-Tahrim. mulai waktunya ya Bang Juma ya. Ya, boleh. Oke Bang Erben, diharap jangan menyalah lagi ya. Fanafakhna fihi min ruhina. Maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh kami. Oke, itu dalam kurung. Di dalam kata patafahna fihi min ruhina. Lalu kemudian tafsir Jalalain, yakni malaikat Jibril dia meniupkan ke dalam kerah bajunya roh ciptaan Allah berdasarkan perintah dari Allah. Hingga tiupan itu masuk ke dalam kemaluannya. Lalu setelah itu Maryam mengandung Isa, bukan mengandung Roh Kudus. Lalu kemudian katanya wasaddaqat bi kalimati rabbiha, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya, yakni syariat-syariatnya, wa kutubiha, dan kitab-kitabnya yang telah diturunkan, wa katab minal qanitin, dan adalah dia termasuk orang-orang yang taat. Nah, kemudian tafsir Ibnu Katsir, dengarkan baik-baik. Firman Allah selanjutnya, wa Maryama abnata Imran, dan seterusnya. Di ayatnya ini jelas sekali dikatakan bahwasanya fanafakhna fihi min ruhina, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami. Apa kata Ibnu Katsir di sana? Melalui perantara malaikat Jibril. Jadi tidak ada kemudian malaikat Jibril masuk ke dalam rahim Maria. Itu Anda salah baca kayaknya. Ya, itu tafsirnya sudah saya bacakan kepada saudara. Silakan. Ustaz, tolong di mute dulu, pause dulu, pause. Bang, bagaimana roh itu dititip gimana sih, Bang? Yang niup Jibril, tapi itu adalah punya Allah. Itu gimana sih? Boleh nggak dijelasin sama saya, Bang? Jadi gini. Ini aja Sekali nanti, lagi, bener. Jigongnya gua, tapi katanya jigongnya gua itu bukan punya gua. Itu Sabar, ini sabar, gimana, Bang? sabar. Ini Sabar. gimana sih Anda sebenarnya nggak ini? bisa mensifati sifat Allah dengan Anda manusia. Allah itu adalah pencipta Ini aja, manusia. kita Nggak bisa. bisa membuat Ini waktu kesepakatan. siapa sih, Dengan Ken? Pak Allah aja, dengan Waktu cara siapa ilahi sih, aja, Bang. Ken? Bang, Ken, nggak apa-apa, waktu Bang. Siapa, Ken? Ini kenapa sih Umi Rifa? Biasa aja dong. Gua sama Bang Juma biasa aja. Rion, Kita sabar. punya waktu loh, Rion. Rion, Kita ada waktu sabar. loh. Santai aja, Bang. Santai aja, Bang. Santai aja lu. Rion sabar, biar Silakan, biar silakan, Bang. biar saya terangkan. Bentar. Setelah Enggak, si nanti Ripanya ini loh. Tadi naik motor tuh sih. Kamu benci Kamu banyak naik banget motor. sama Banyak aku, angin Rion. berebut kamu. Benci Lanjut, banget lanjut, sama Bang Juma. aku. setelah nanti Bang Juma selesai waktunya, kita bisa menyepakati TikTokan gitu loh. Kalau mau TikTokan nanti habis segmen ini kita TikTokan aja gitu. Kita Aku belum jawab. Jadi gini Ya, ya, Jibril boleh, Jibril di sini. ya kita Jadi- berikan dulu waktu mereka, Oke, dihabiskan oke. dulu, jangan disela-sela. Iya, ih kalian pakai Roh Jibril Kudus di loh. sini kan. Nanti kita Jibril di TikTokan, sini kan. nanti kita TikTokan. Oke Pak Jibril- Erben. Bentar. Dulu.
Jibril di sini Ayo. datang dalam rupa Silakan sekarang. manusia. Kami udah boleh Terus jawab bagaimana? nih. Bagaimana Jibril Masa udah itu dijelasin meniup ditanya perjahannya? lagi? Nanti Bagaimana aku Jibril lagi. itu Oh, meniup perjaha Maria? Apa dibuka bajunya dulu? Pak atau Erben, bagaimana habis itu? ini kita tiktokan ya. Ya, Nanti silakan. nggak Lu Erben Apakah nggak denger dibuka sih kata bajunya Ken. Kamu nggak atau dihargai gimana loh itu? Ken sebagai host di sini. Oke, Uni, lanjutkan Uni. Ada 2 Oke, menit 50. Rion, kamu bingung ya ketika malaikat Jibril membawa roh Tuhan loh. Ketika Tuhanmu mengutus dirinya, kamu kok nggak bingung toh? Ketika Tuhanmu mengatakan aku mengutus aku, atau ketika di tiang salib berkata aku, mengapa engkau tinggalkan aku? Kok kamu nggak bingung? Kenapa? Membahas Kenapa tentang salib. ketika tuh kan membahas tengok tuh si Rion tuh Rohnya kan giliran kita ngomong digangguin. Aduh. Untung gua nggak punya Roh Kudus. Ini atau Kalau kita punya Roh semua Kudus jadinya kayak gini, mending gak usah punya Roh Kudus. Saya ajak kayak ini guys, diskusinya. Untung aku tuh nggak punya Roh Kudus. Kalau punya Roh Kudus kayak Rion nih ya. Jadi gini ya, Rion tuh bingung ketika malaikat Jibril membawa apa yang diberikan oleh Allah. Itu bukan sesuatu yang aneh loh. Namanya juga Tuhan, nama malaikat emang lu gitu. Yang lo harusnya bingung adalah ketika Tuhan mengutus dirinya. Aku mengutus aku. Itu Kalau baru bingung. bawa itu rendang. Kalau napas ditiup itu bukan bawa. Itu dari dirinya, Bro. Sedangkan firman Tuhan aja dibawa sama malaikat Jibril. Aduh. Makanya jangan. Dua-duanya saya turunkan Rion sama Nuripa. Jadi di sini kita berikan aja ruang kepada Bang Juma dan Pak Erben. Oke, diselesaikan waktunya Pak Bang Juma yang 2 menit 54 detik. Iya, jadi tadi saya sudah memperlihatkan tafsir Jalalain ya. Di situ sangat jelas dikatakan fanafakhna fihi min ruhina, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh kami. Yakni malaikat Jibril, dia meniupkan ke dalam kerah bajunya roh ciptaan Allah. Ya. Jadi roh yang diciptakan oleh Allah kemudian ditiupkan oleh Jibril ke dalam kerah baju dari Maryam. Roh ciptaan Allah itu berdasarkan perintah Allah. Jadi Allah yang berkehendak, apapun bisa terjadi. Karena yang berkehendak adalah Allah. Jadi kalau saudara mengatakan, kenapa Jibril? Loh, Allah yang berkehendak. Kalau Allah yang menghendaki, jangankan roh manusia, roh hewan pun bisa dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Bahkan roh iblis bisa ditiupkan ke dalam roh manusia. Hingga tiupan itu dalam tafsir Jalalain dikatakan masuk ke dalam kemaluannya. Lalu setelah itu Maryam mengandung Isa alaihissalam. Jadi bukan mengandung roh. Lalu kemudian di dalam Ibnu Katsir dijelaskan ketika dikatakan bahwa wa nafakhna fihi min ruhina, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh ciptaan kami. Ibnu Katsir menafsirkan melalui perantaraan malaikat Jibril. Tadi saya sudah tampilkan ya dari HP saya sendiri. Nah, artinya bahwasanya apa yang saya sampaikan kepada saudara terkait dengan iman saya kepada baginda Isa dan juga Roh Kudus itu sudah final. Bahwa Al-Quran tidak pernah keliru ketika menyatakan hal-hal yang kemudian terkait dengan proses yang terjadi terhadap mujizat yang diperkuat Roh Kudus terhadap Nabi Isa alaihissalam. Yang menjadi permasalahan kemudian ketika saya membaca di awal pembukaan tadi tentang surah An-Nahl ayat 102. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Ternyata Roh Kudus yang kemudian dinubuatkan Yesus itu datangnya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, bukan kepada penulis-penulis kitab saudara. Dan poin yang kita uraikan tadi itu sudah sangat jelas. Dikatakan bahwasanya hal yang belum sanggup ditanggung oleh orang-orang terdahulu itu kemudian diajarkan di masa-masa setelahnya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga muncul yang dikatakan syariat Islam. Syariat Islam ini, hukum-hukum Islam inilah yang ingin Yesus ajarkan pada masa itu. Tetapi orang-orang pada masanya belum sanggup untuk menanggungnya. Bukan ajaran-ajaran Kristen. Itu kesimpulan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih waktunya sudah dihabiskan. Jadi di sini saya mau melihat
bahwa Bang Juma dan Bang Erben harus kita kasih waktu atau segmen TikTokan. Kita akan memberikan segmen TikTokan selama 20 menit. Cukupkah Bang Juma, Bang Ade, Bang Erben? Yang aku tanya tadi itu, ruh kami itu berarti ruh Oke, yang 20 menit diciptakan. kita berikan orang Gitu ini ya? TikTokan. Oke, Bang Juma siap, Bang Erben Oke. siap. Sekarang bagaimana Iya. cara Allah menciptakan ruh itu ditiupkan ke dalam rahim Maria itu seperti apa? Oke, mulai. Iya. Saya sudah katakan kepada saudara, yang meniupkan itu adalah malaikat Jibril. Oke. Karena udah jelas tadi tuh. Tafsirannya kan seperti itu. Yang meniupkan adalah malaikat Jibril. Oke. Korelasinya Iya. di dalam Injil itu yang mengutus malaikat Jibril itu siapa? Injil yang Anda maksud yang mana ini? Ya kamu kutip tadi di dalam Injil Yohanes itu. Yang mengutus Jibril itu siapa? Allah, Bapa. Yang kemudian berdasar terhadap perintah permintaan Yesus itu sendiri. Oke. Yesus yang minta. Jadi Ya. Jadi apa korelasinya bahwa Jibril meniupkan roh ke dalam rahim Maria, tetapi di satu sisi Jibril itu diutus Allah atas permintaan Yesus? Masuk nggak? Cara berpemikiran gimana itu? Enggak nyambung, Bang. Enggak nyambung. Kenapa? Ya udah, Ini justru yang dibahas Justru bukan. karena nggak nyambung Begini. itu kamu Narasinya malah begini, mengguna. Bang Erben. Narasinya bukan begitu, Bang Erben. Loh, Yang diminta oleh Yesus itu adalah Roh Kudus, pengajar setelah Yesus, bukan dia minta Roh untuk Ku- ditiupkan Roh ke Kudus itu siapa? ibunya, bukan. Roh Kudus itu siapa di Islam? Yang kau bilang. Roh Kudus itu Malaikat kan Jibril. Oke. Betul. Siapa yang Ah. meminta Jibril itu datang? Yesus. Oke, yang meminta Jibril untuk datang menyertai, Ya. mengajarkan Berdasarkan Yesus. Yohanes ya, berdasarkan Oke. Yohanes ya. Tapi Ah. tetapi Yesus sendiri di dalam rahim Maria ditiupkan oleh Jibril gitu. Enggak ada korelasinya dengan itu. Coba, Enggak coba, ada. coba. Enggak ada. Tidak, Ini sebentar. dengar dulu. Dengar dulu. Yang diminta oleh Yesus Dulu. adalah Roh Kudus, penolong lain yang datang setelahnya. Sementara yang Anda bahas adalah tentang kelahiran Yesus. Oke, Kan lucu sekarang di situ. saya tanya sama kamu. Ah, Roh iya. Kudus yang dijanjikan Yesus itu kamu bilang Jibril kan? Iya, sesuai dengan permintaan Yesus. Coba Anda lihat di Oke. dalam Yohanes 14 itu. Tetapi di Quran Ah. Yesus yang kamu anggap Isa itu sendiri justru dia ditiupkan oleh Jibril. Nabi Isa alaihissalam. Iya, Oke. Nabi Isa itu bentar. Nabi Isa bentar alaihissalam dulu, bentar. minta Kamu nggak kepada paham. Bapa. Dengar dulu. Yohanes 14 nomor 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, yang datang ini kemudian adalah roh penghibur. Roh penghibur ini kemudian yang mengajarkan segala sesuatunya kepada sang penolong ini, kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Oke. Nah, apa kemudian kenapa harus lari ke dalam rahim? Oke. Apa hubungannya? Roh yang dijanjikan oleh Yesus itu siapa? Malaikat Jibril yang diminta Oke. kepada Bapa. Oke. Kan Yang gitu. diminta oleh Yesus itu malaikat Jibril. Oke. Terus kalau Isa versi Quran itu ada di dalam rahim Maria, siapa yang tiupkan? Apa hubungannya ini, Bang? Loh, kamu bisa berpikir nggak? Maria hamil di dalam Quran itu karena ada roh ditiupkan oleh Jibril. Ya. Sementara di dalam kitab Injil, Jibril yang akan datang itu justru diminta oleh Yesus. Oleh Iya, apa Isa hubung kamu bilang. itu Apa makanya hubungannya? Kamu nggak logik dong, bro. dengar dulu. Loh. Ini kan tadi ceritanya Anda membawa tafsir. Tafsirannya kan jelas Jibril meniupkan ruh ke dalam rahim Maria. Oke, Maka lahir Jibril- Isa alaihissalam. Oke. Lahir Jibril- Nabi Isa. Bentar. Nabi Isa bentar, kemudian bentar. minta kepada Bapa untuk mendatangkan kemudian malaikat Jibril, Oke. ya kan? Jadi Untuk datang Nabi kepada Isa- baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apa Jadi- masalahnya? Nabi Isa meminta Jibril datang Meminta Allah. Meminta kepada Allah agar Oke, mengutus Nabi- malaikat Jibril. agar mengutus malaikat Jibril. Mm-mm. Oke, pertanyaannya sekarang. Ya. Terus Isa di dalam rahim Maria itu kok bisa ada? Siapa yang mengadakan dia di dalam rahim Maria? Allah Subhanahu wa taala. Oke, caranya bagaimana? Hmm. Dengan mengutus malaikat Jibril
menyampaikan kepada Oke. Maryam sebagaimana Oke. Lukas 1, Matius 1. Oke. Oke? Malaikat Jibril datang pada bulan ke-6 kepada Maryam Konek. menyampaikan itu. Konek kan? Nyampe kan? Loh. Jibril datang kepada Maryam. Gabriel datang kepada Maria. Dengar Nyambung kan? dulu. Dengar Kan ini gitu. ya. Ah, terus? Di dalam Injil yang kamu kutip secara salah tadi, Isa yang kamu samakan dengan Yesus itu meminta supaya Jibril datang melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus. Ya, betul. Tetapi di dalam Quran justru Maryam hamil karena ditiupkan oleh Jibril. Dua hal yang Iya. bertentangan. Kok Aku nggak bertentangan? ngerti sih. Kok bertentangan? Ya bertentangan Dengan- lah. Coba saya uraikan. Di mana pertentangannya? Oke? Maryam. Yesus, bentar. Dengar dulu. Dengar dulu. Pertentangannya di mana? Maryam hamil karena Jibril meniupkan roh ke dalam rahim Maria. Oh ya, selesai sudah. Sementara Ah. Yesus di dalam Alkitab itu meminta Jibril untuk meneruskan apa yang sudah dia ajarkan. Meminta kepada Dia Bapa meminta kepada Bapa. agar Bapak mengutus kembali Oke. sosok yang datang ke ibunya. Setelah Sekarang- ibunya akan mengandung dirinya. Sekarang Apa aku masalahnya? Aku masuk ke Alkitab. Bisa aku ditaruh di tempat yang besar, host. Oke. Gak ada masalah di 14. situ, Bung. Bentar, Di lihat dalam ya. di pes nggak Aku bisa. akan minta kepada Bapak. Pertanyaannya, Ya, apakah Jibril pernah memanggil bahwa Allah itu sebagai Bapa? enggak. Oke, terima kasih. Terus, Nah, terus apa Dia masalahnya? akan memberikan kepadamu. Ini kepadamu siapamu di sini? Bani Israel. Murid-murid. Kalau kamu Murid-murid. baca data- Oke. Iya betul, Sekarang- murid-murid Bani sekarang- Israel, bukan Kristen. Oke. Ah, terus? Mau murid-murid Yesus ini kan? Iya, Saya tanya, betul. Apakah Jibril pernah berjumpa dengan murid-murid Yesus? Enggak pernah. Karena Oke. murid-muridnya itu mati semua, Artinya- dibasmi oleh Paulus. Ah, Nah, artinya kamu Artinya? buta sejarah. Kenapa? Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Perhatikan ya. ya, terus? Supaya Terus? siapa di sini mu itu? Murid-murid Yesus. Murid Yesus, 12. betul. Iya, 12 murid Yesus tidak pernah dibasmi oleh Paulus. Karena di Siapa dalam bilang? Kisah Rasul 15, Petrus, Yakobus, dan Paulus dengan Yohanes dan lain-lainnya, mereka masih berkumpul bersama. Kisah Rasul 15. Jadi Oh, kamu enggak, buta salah sejarah. itu cerita Salah, yang oke. kemudian Oke, dengarkan. sekarang- Di Kisah enggak, Para kita Rasul buktikan. 19 nomor 2 kata Enggak, kepada mereka, Kisah Rasul sudahkah 15? kamu menerima Roh Kudus? Bentar. Ketika kamu Kisah menjadi Rasul percaya, 15, kamu akan itu tetapi asal mereka bunyi menjawab, saja. Belum. Kamu asal bunyi. Dengar, lihat. Bahkan kami belum pernah mendengar Ini, bahwa ini, ada Roh lihat. Kudus. Oke, lihat. Kisah Para Rasul 19 nomor 2. Kisah Coba Anda baca. Rasul. 19 nomor 2. Bentar. Kisah Sudahkah Rasul kamu menerima Roh 15? Kudus ketika kamu menjadi Oke, percaya? ya, nih. Kisah Rasul 15. Ini sidang di Yerusalem. Sidang di Yerusalem ini 12 murid Yesus ada di situ. Kecuali Yudas. Artinya kamu buta sejarah lagi di sini. Oh, Oke. bukan. saya buktikan. Anda juga harus membedakan. Jangan ngomong. Anda juga harus membedakan Dengarin ya. bahwasanya Enggak. murid Yesus itu sudah dianiaya oleh Paulus. Kamu salah. Baca Lukas 12. 21 nomor 8 nomor 12. Kisah Rasul Sebelum 15. terjadi penyesatan, Kisah sebelum Rasul antikristus 15. melakukan aksi Ini penyesatan, Kisah Rasul 15. terlebih dahulu Lihat, murid-murid Yesus dianiaya, Bung. Kamu itu buta sejarah. Kamu Oh bukan, itu buta sejarah. Bentar. Anda yang menyembunyikan kebenaran yang ada dalam kitab Oke. saudara. Lukas Saya 21 buktikan. coba Anda buka. Berani enggak Anda buka tuh? Enggak, Lukas 21. Kisah Rasul 15 kita baca aja. Jangan ke situ. Ya. Di buku Kisah pertamanya Rasul Lukas. Catatan pertama Lukas yaitu kitab Lukas. Kisah Para Rasul itu adalah buku kedua. Oke, Ayo, Kisah Rasul buku 15. pertamanya Lukas mengakui sendiri bahwa Yesus menerangkan murid-muridnya sebelum datang antikristus, dia terlebih dahulu dianiaya. Dianiaya oleh siapa? Siapa yang menganiaya murid angkatan pertama? Paulus. Kamu harus dikasih data supaya nggak bisa ngomong. Anda memberi saya data, saya juga memberikan Anda data di dalam kitab saudara. Lukas 21, penyesat itu diminta oleh Yesus, waspadalah kepada penyesat. Tetapi sebelum penyesat itu datang, kata Yesus, terlebih dahulu kalian dianiaya. Dianiaya, disesa, bahkan dibunuh di antara mereka. Itu dalam kitab saudara sendiri loh. Kemudian, Kisah Para Rasul 19 nomor 2. Ya, sebentar. Katanya kepada mereka,
Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Lihat dong, lihat. Bahkan kami belum pernah mendengar Teman-teman, bahwa semua ada Roh perhatikan ya. Kudus. Injil Lukas ditulis tahun 57 sampai 60, sedangkan Kisah Rasul ditulis 57 sampai 62. Sama tahunnya, hanya surat Kisah Rasul itu lebih muda 2 tahun. Tapi awal Nah, tulisannya sama. berarti sebenarnya Oke. yang saya bilang, Bukan, Lukas kamu itu sudah kitab salah. Lukas. Kitab Rasul Lukas 15. itu adalah kitab Kisah pertama Rasul yang 15 ayat dituliskan. 6. Lihat ya, Kisah Rasul 19 Lebih ayat 6. duluan Oke, lihat. lebih duluan Lukas 21, Bang, daripada Kisah Para Rasul. Mana lebih duluan? Udah ditunjukkan data, kau hanya pakai congor aja, Bro. Lihat. Mana duluan? Mana Maka- duluan? Jujur. Duluan mana Kisah Para Rasul dengan kitab Lukas? Ini datanya, lihat ini. Iya. Injil Lukas ditulis tahun 57 sampai 60 Masehi, sedangkan Kisah Para Rasul ditulis oleh Lukas tahun 57 sampai 62 Masehi. Ini datanya ini. Mana duluan ditulis? Mana duluan? Sama-sama waktu awalnya ditulis. Nah, kau ketawa aja. Jangan begitu, Awal Bang nih, lihat. Erben. Jadi Anda Kisah itu Rasul- seorang penginjil Kisah yang Rasul- jujur dong. Kisah Rasul itu 15 ditulis ayat 16. belakangan, Bung. Jangan Kasih aku di layar besar. jangan Anda Kasih aku di layar besar. jangan Lihat. membohongi Maka, jemaat-jemaat Anda lihat gitu ya, loh. Lihat. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan hal itu. Kata siapa beberapa waktu itu? lama berlangsunglah pertukaran pikiran mengenai soal itu. Berdirilah Petrus. Oke, kalau dibaca ini seterusnya di dalam data ini 12 murid Yesus ada. Di sini ada Barnabas dan semuanya. Petrus itu siapa? Pemimpin para rasul. Jadi kamu hanya modal congor, Bro. Enggak Kamu dong, punya Bang. sejarah. Kalau Anda mengatakan Oke, Anda ya. mengatakan saya modal congor, justru Anda melakukan tipuan Loh, dari barusan. tadi. Anda melakukan tipuan. Anda Oke. mengaku bahwa Oke, Kisah Para sekarang Rasul kita lebih dulu kembali. daripada Lukas. Saya Itu kembali tipuan ke nyata Yohanes. itu. Saya akan Bung. melanjangi kamu sekarang. Yohanes Ini 14. justru Anda menelanjangi Lihat diri ya. Anda sendiri. Lukas Aku lebih akan duluan meminta ditulis kepada daripada Bapak. Kisah Para Rasul. Aku Ayo. akan minta kepada Bapak dan ia akan memberi padamu kepada murid-murid seorang Aduh, penolong lain. roh Kapan apa ini yang ada murid-murid- dalam diri saudara kapan Erben ini? murid-murid menerima seorang penolong ketika peristiwa Pentakosta, Kisah Rasul 2. Ya, jadi Kisah Rasul pasal 2 itu ada peristiwa Pentakosta. Disitulah murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus. Kisah Rasul pasal 2. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kisah Para Rasul Menyertai 19 kamu nomor siapa di 2. sini? Sudahkah Dia kamu menyertai menerima kamu Roh selama-lamanya. Kudus? Siapa di sini kamu murid-murid Ketika Yesus? kamu Yaitu menjadi roh kebenaran. percaya, Oke. Akan tetapi mereka menjawab, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada yang disebut Roh Kudus. Jadi kamu dari tadi itu hanya modal bibir aja, Bro. Kisah Betul. Para Rasul, Bung. Yohanes Kisah 16, Para Rasul saya buka lagi 19 ya. nomor Buka. 2. Katanya Perhatikan kepada ya. mereka, sudahkah Yohanes kamu 16. menerima Roh Kudus? Mereka menjawab Oke. tidak, bahkan mendengarnya kami tidak pernah dengar siapa itu. yang Apa belum itu menerima Roh Roh Kudus? Kudus di situ? Kisah Rasul berapa tadi? Kisah Rasul berapa? 19 nomor 2. 19. Ya. Itu ketika Apolos masih di Korintus, bukan kepada murid-murid. Nah, Baca kalau ayat 1. kalau murid-murid Wah, Yesus itu Paulus dengar sudah dengar. menjelajah Dengar, dengar. daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Yang belum menerima Roh Kudus di sini siapa? Jemaat yang dilayani Paulus di Korintus dan di Efesus. Makanya kalau baca pakai mata, bukan pakai pantat. Kamu itu gimana sih? Lah tadi kan Ini saya ayat 1, saya lihat, katakan ayat 1, lihat saya dulu. katakan kepada saudara. Bukan baca ayat 1 itu. Oke, Galatia 1-nya ayat Anda 1. baca. Oke, enggak apa-apa. Baca. Enggak. Galatia 1 Anda Kau baca. lari aja kau dari Supaya Anda tahu bahwa apa yang Baca Anda pakai narasikan mata. itu, Sudahkah nah kamu apa menerima yang Roh Anda Kudus? Siapa narasikan dimaksud itu kamu di sini? tidak Kamu sesuai di dengan sini fakta, itu sesuai dengan tulisan adalah Paulus. Jemaat di Korintus dan di Efesus. Betul. Sekarang mari Oke. kita lihat di Yudea siapa di Yudea? Siapa yang di Mana Yudea? lagi? Ya enggak, murid-murid Yesus itu yang di Yudea siapa? Di tanah Yudea. Makanya murid-murid gimana? Yesus sampai sekarang pun banyak. Jadi Galatia jangan 1, kau bilang, tetapi yang di Kisah Rasul 19 itu, wajahku itu tetap menuju tidak kepada dikenal siapa oleh itu? jemaat-jemaat Yesus di Yudea. Aduh, kamu itu. Ayo. Hanya modal congol aja, tapi enggak ada. Galatia apa-apa. 1, Bung. Galatia 1, Oke. Bung. Pengakuan Paulus, tetapi Oke, wajahku Galatia 1. tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mau lari kemana, Erben? Saudara tidak akan bisa menang di sini dalam arti kata, dalam menyajikan data. Kenapa? Lukas sendiri, Anda akui bahwa lebih dulu catatan Kisah Oke, Para kamu Rasul salah. daripada Lihat. kitab Lukas Kamu gitu salah loh. lagi baca ini.
Dari Paulus seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan karena oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Ini. Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan Nah, dari terus? semua saudara yang bersama-sama dengan aku, kepada jemaat-jemaat di Galatia. Kasih Nah, karunia terus? menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini menuju kepada ini jemaat Galatia. Paulus menulis surat kepada jemaat di Galatia. Terus? Ya udah. Ya udah. Kamu modalnya hanya ngomong aja tapi nggak ada datamu dari tadi. Saya Loh, kembali ke Yohanes 16 tadi kan sekarang. saya menyajikan kepada saudara Oke, bahwa lihat ya. murid-murid Bentar. Kristus Saya ingin itu validasi tidak satu-satu. dikenal di Yudea gitu loh. Oke, loh. Di mana dia nggak pernah dikenal di Yudea? Kau asal ngomong aja. Lihat ayat 13. Tetapi Yakin? apabila ia datang, Yakin yaitu tidak ada kebenaran, dalilnya itu? Perhatikan ya. Ia akan menuntun kamu kepada kebenaran sebab ia berkata-kata dari dirinya sendiri. Saudara Tadi kamu Erben katakan- yakin tuh? Bentar. Tadi kamu katakan bahwa Jibril itu adalah roh kebenaran atau roh kudus. Di sini dikatakan bahwa roh kebenaran itu akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Pertanyaan saya, apakah Jibril berkata-kata dari dirinya sendiri? Atau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya dari Allah, kan jelas. Oke, berarti ayat ini tidak sesuai. Karena di sini dikatakan roh kudus atau roh kebenaran itu berkata-kata dari dirinya sendiri. Jibril Ya. berkata-kata dari Allah, bukan dari diri sendiri. Nah, yang dikatakan oleh Udah. Yesus itu, dengar dulu. Oh, kamu itu. Dengar dulu. Tetapi Yesus segala sesuatu mengatakan, yang didengarnya itu yang dikatakannya. Ia Iya. akan memberitakan kepadamu Ah. hal-hal yang akan datang. Perhatikan Nah, ya. Yesus memberitakan Perhatikan, bahwa dia akan dengar dulu. memuliakan aku. Yesus Dengarkan. mengatakan Dia akan bahwa memuliakan Roh aku. Kudus itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, Bung. Ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Sendiri. Oke. Tetapi Terus segala sesuatu apakah itu yang adalah didengarkan Tuhan? dikatakannya, ia akan Apakah itu memberitakan Tuhan? Dengar dulu, apakah itu Tuhan? Apakah ada Tuhan tidak mendengarkan, tidak berkata-kata dari dirinya sendiri? Itu Tuhan KW, Bung. Perhatikan di kalimat berikutnya. Ia akan memuliakan aku sebab ia memberitakan segala sesuatu kepada yang diterimanya daripadaku. Nah, Jadi Roh Kudus itu berbicara dari apa yang disampaikan oleh Yesus. makanya dikatakan apa? Dia akan memuliakan ini. aku. Oke, siapa Dia yang akan memuliakan Yesus? aku. Siapa yang Jelas Jibril yang memuliakan Yesus. Oke, Jibril memuliakan Yesus sebab Iya, sebab Yesus itu nabi dan rasul kepada Bani Israel. Lihat kalimatnya lihat. Sebab Jibril akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku, dari Yesus. Nah, Yesus mengatakan segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Oke, dengarkan Kan dulu. itu. Kan Oke, itu poinnya. segala sesuatu yang Yohanes Bapa 19 punya. nomor 15. Terus? Nah, Lihat. terus? Ia akan lihat. Ia akan memberikan apa? kepadamu yang diterimanya dari siapa? Daripadaku. Ku siapa di sini? Yesus. Oke, ya sudah. Jadi Jibril Nah, menerima terus wahyu apa? dari Yesus ya. Oh, bukan begitu poinnya. Jadi- Baca awal katanya, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Berarti Oke. ketika Allah berfirman kepada Jibril, Yesus mengklaim itu juga adalah firman-Nya. Kenapa? Karena dia juga adalah utusan Allah. Oke, sekarang Itu saya tanya sama itu kau. di situ tuh poinnya. Nah, sekarang Segala saya sesuatu jelaskan yang kepada Bapa saudara. punya. Sekarang saya tanya, apakah Jibril pernah memanggil Allah sebagai Bapa? Tunggu dulu. Kenapa orang Yahudi memanggil Bapak Tuhan itu sebagai Bapak? Kenapa? Loh, Bapa itu artinya sumber. Ya, itu dia. Oke, Bapak sekarang Jibril artinya pernah adalah Bapak pernah nggak anak. Jibril memanggil apa? Allah itu sebagai Bapa? Di dalam pemahaman kami sebagai seorang muslim, kami memahami bahwa Allah menyatakan diri berdasarkan kaum di mana Allah itu mengutus para nabi. Oke. Oke. Sebab aku berkata, perhatikan di sini ya. Ia akan memberitakan kepadamu segala yang apa diterimanya daripadaku. Pertanyaan saya sama kau. Kalau Yesus Nabi Isa yang kau samakan tadi, dia ada di dalam rahim Maria karena ditiupkan oleh Jibril sendiri. Tetapi di sini bahwa Jibril itu sendiri juga menerima pengajaran dari Yesus sendiri. Gimana itu? Gimana? Isa yang kau samakan dengan Yesus ada di dalam rahim Maria karena ditiupkan oleh Jibril ke dalam rahim Maria. Sementara di sini Jibril itu sendiri menerima wahyu dari Yesus untuk diajarkan kepada Muhammad. Oh, salah Anda, salah. Bukan Loh, begitu ini poinnya. Kalimatnya gimana ini? Kalimatnya Bukan. gimana? Dengarkan Iya dulu. di sini siapa? Bentar, iya di sini siapa?
Dia di situ. Iya siapa di sini? Ayat berapa? Iya. Nomor berapa? Nomor berapa? Nomor Ayat berapa? 15. Iya siapa di sini? Iya. Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jibril. Oke, iya di sini siapa? Ah, Jibril. Jibril. Ku di sini siapa? Yesus. Oke, terima kasih. Artinya terus apa Jibril masalahnya? akan memberitakan kepada Oh, enggak begitu. apa yang diterimanya daripadaku. Tadi saya sudah sampaikan kepada saudara, Loh. segala sesuatu yang Bapak punya adalah aku punya. Ini klaim Ya siapa? sudah. Ini klaim Artinya, siapa? Ini klaimnya klaim Yesus. siapa? Nah, Klaimnya sebagai apa Yesus. dia? Sebagai apa? Sebagai anak Allah, sebagai firman Allah. Sebagai anak Allah di situ maksudnya apa? Ya, sebagai Allah anak itu sendiri? Bukan Anak Allah sebagai firman- Allah itu sendiri? Anak Allah sebutan kepada firman Allah yang Bentar dulu, ingat. Bang. Nah, itu dia makanya. Makanya saya katakan, ketika Yesus mengatakan Oke. segala sesuatu yang Bapak punya adalah aku punya, itu klaim Yesus. Karena dia adalah utusan Tuhan. Tetapi Bang, bukan Perhatikan ya. Bentar dulu Bang Di dalam Erben. kalimat ini, Bang Erben perhatikan bentar. ditahan dulu. Kita mau tambah lagi 10 menit lagi atau gimana nih? Bentar. Kita Ia tambah akan lagi, Bang. memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Kabar Ia Bang akan Erben. memberitakan Pak kepadamu Erben, apa yang keluar, diterimanya Pak Erben. daripadaku. Dua Bentar. kalimat Iya, karena ini segala diucapkan oleh sesuatu yang Yesus. Bapak punya, karena segala sesuatu yang Bapak punya adalah Oke. aku punya. Nah, sekarang firman yang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Sabar ya, saya imut dulu. Mungkin guys, maaf tadi kita mau memberikan orang ini 20 menit waktu Oke, TikTokan. Biar kalian tidak heran di bawah kenapa orang ini di atas. Ini segmennya segmen TikTokan saling jawab. Inilah namanya TikTokan. Kita tambahin Oke. lagi 10 menit untuk orang ini ya. Kawan-kawan nggak Oke, apa-apa. sebentar. Saya mengikuti narasimu. Segala sesuatu yang Bapak punya adalah aku punya. Pertanyaannya, apakah Jibril itu punyanya Bapak? Ya, betul. Dia ciptaan Oke, Bapak. berarti Dia utusan Bapak. berarti Jibril ciptaannya Yesus atau punya Oh, Yesus, nggak ya kan? bisa. Loh, Anda kamu salah nggak memahami. konsisten. Dengar dulu. Jadi, konsistenmu Dengar di dulu. mana? Dengar dulu. Saya lebih Dengar paham dulu. daripada Anda. Segala Yesus sesuatu yang mengatakan, Bapak punya dengar. adalah aku Yesus punya. mengatakan, aku tidak dapat berkata-kata dari Waduh. diriku sendiri. Bagaimana Dengar dulu. mungkin kemudian Yesus yang tidak bisa berkata-kata dari dirinya Waduh, sendiri, kamu itu gimana? Anda Dengar pahami dulu. bahwasanya Yesus itu adalah Bapa. Dengar dulu. Pernyataan Yesus kan sudah jelas tuh. Segala sesuatu yang Bapak punya, aku punya. Bentar. Oke? Ya, segala sesuatu yang Bapak punya adalah Aku punya. Yesus. Oke. Itu klaim, Jibril itu klaim. Punya, oke. Itu Jibril klaim kan? punya- Oke, Jibril punya siapa? Punyanya Allah. Oke, Malaikatnya berarti Jibril punya Allah. Yesus kan? Makhluknya Berarti Jibril Allah. punya Yesus kan? Klaimnya Yesus berdasarkan segala sesuatu yang Bapak punya adalah aku punya. Yes. Oke. Loh, kok Bos, terima ketawa? kasih. Terima Kok kasih. ketawa? Saya pikir udah cukup. Udah. Nah, sekarang giliran saya menjelaskan. Segala sesuatu yang Bapak punya adalah aku punya. Nggak punya host. Sebab Cukup. itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Kalimatnya, kau analisanya salah. Bagaimana ceritanya analisanya salah? Dari Yesus kau mengatakan, kesalahan. satu, aku tidak Yang pertama berkata-kata kau dari katakan diriku bahwa sendiri. Paulus membunuh para rasul. Aku membunuh Yesus. aku Salah. datang bukan atas kehendakku sendiri. Aku tidak tahu hari kiamat. Tetapi ketika aku mengatakan segala sesuatu yang Segala Bapak punya sesuatu adalah aku yang punya, Bapak punya itu adalah aku bukan punya. berarti, itu bukan berarti aku adalah Intinya, Bapak. Oke, saya Aku ini tunjukkan utusan data. Bapak. Kamu Makanya nggak tunjukkan katakan, data. aku Saya dan pikir Bapak udah adalah cukup, Bos. satu. Aku Bos, tidak udah berkata-kata selain apa yang diperintahkan Bapak untuk aku katakan. Kan begitu Cuma ini poinnya. Asumsi bebas kamu. Oh, Anda yang asumsi bebas. Masakan Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri? Ilmu dari mana? Semua. Ilmu dari mana Anda mengatakan bahwa Bapa itu adalah Yesus itu sendiri? Ilmu dari mana? Dari mana aku mengatakan Yesus Bapa itu sendiri? Lah ini tadi Anda mengatakan, Anda mengartikan pernyataan Yesus ketika Yesus mengatakan, sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan Kamu itu kepadamu kayaknya- apa yang diterimanya kamu daripadaku. punya telinga atau apa ini, Jum? Loh. Kau Ya, yang bilang tadi, sekarang oke, Iya. kita kembali. Iya, Tadi saya kita- paham. Tapi Bukan, saya harus kau pahamkan belum kepada paham. saudara perkataan Analisa Yesus, teksmu itu segala belum sesuatu yang Bapak Belum punya bahas. adalah aku punya. Oke, kau setuju dengan ayat ini? Setuju saya, karena dia adalah Oke, nabi, sekarang dia saya adalah tanya. utusan Allah. Oke. Oke, sekarang saya tanya, Ah, Jibril oke. punya siapa? Jibril punyanya Allah. Oke, berarti Ah. Jibril punyanya Bapa adalah Betul. punyanya Yesus. Ya. Betul. Terima kasih. Klaimnya siapa? Klaimnya siapa? Dengar dulu, Klaimnya klaimnya Yesus. siapa?
Klaimnya Yesus. Baik. Oke. mantap. Siapa yang mengatakan dirinya tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Siapa? Oke. Ikut tanya dulu sama kau, temanku. tidak dapat Ah, berbuat Yesus. apa-apa dari Itu klaimnya diri siapa? Itu Sehingga klaimnya siapa? Baca ayatnya dong semua. Coba di mana ya? Pasti kamu Yohanes baca. enggak dong. Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat Oke. apa-apa dari diriku sendiri. Oke, kita Yohanes baca ya. 12 nomor 49. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Lalu apa maksudnya? Segala sesuatu yang Bapa punya aku punya. Maksudnya aku ini utusan Bapa. Oke, kita Begitu. Bukan diartikan Oke, Yesus Yohanes itu 5. adalah Bapa itu sendiri. Begitu Oke, loh, Yohanes 5, Bang coba. Erben. Baca. Yohanes Yohanes 5. 5 nomor 30. Oke, kita baca bersama-sama ya. Silakan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Titik koma. Ya. Aku menghakimi sesuai Ya. dengan apa yang aku dengar. Artinya Yesus hakim. Ya. penghakiman Sesuai adil. dia menghakimi sesuai dengan pendengaran yang didengar. Siapa yang didengar? Oke. Yang didengar siapa? Bapa di surga. Oh, di surga. Oke. Eh. Dan penghakimanku adil. Sebab Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, lalu kehendak siapa? melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Betul. Udah Oke. selesai. Artinya kamu Selesai sepakat ya? dengan ayat ini. Iya, Sepakat berarti dengan ayat Yesus ini? bukan Bapa, betul? Betul? Memang betul. Memang Yang betul. mengatakan Yesus udah. Bapa itu Udah bolong-bolong. selesai. Makanya ketika Anda memahami Oke. tadi Yesus mengatakan segala Oke. sesuatu Bapa punya adalah aku punya, itu artinya Yesus itu Oke, hanya sudah. utusan, hanya Oke. duta, bukan Bapa itu Oh, sendiri, kamu- Bung. Gitu Kamu dari tadi loh. kok ngawur sih? Ya, kok Iya, ngawur betul, pula? kan? Anda Iya, yang ngawur lah. Anda yang mengimani tadi bahwa yang punya Jibril itu adalah Yesus. Kan gitu. Jadi berdasarkan Quran, Quran penjelasanmu tadi, Yesus itu bukan utusan, tapi Yesus itu adalah tiupan Jibril. iya tiupan Jibril. Kenapa? Allahu Karena roh Akbar. dari karena roh Allahu dari Allah Akbar. ditiupkan oleh Jibril kepada Maria. Masya Allah. Jadi kamu jangan katakan bahwa Yesus Isa berdasarkan Quran itu adalah utusan, tapi tiupan Jibril. Iya, tiupan Jibril. Udah kawan, udah. Oke, Udah, jadi Saudara mulai Erben, malam ya. hari ini kamu menghabiskan bahwa Yesus itu bukan utusan tapi tiupan Jibril. Nah itu, ini coba lihat. Anda mulai menggunakan mimbar gereja Anda untuk Loh, memfitnah saya. Ya, aku memakai data-datamu kok. Bisa dicek semua. Mana data saya mengatakan Oke, bahwa At-Tarim. Nabi Isa itu bukan utusan Allah? Ini At-Tarim ini. Kenapa At-Tarim dengan itu adalah- At-Tahrim? Ada Kan apa dengan dikatakan. At-Tahrim? Oke, Maria hamil Hmm. karena ditiup sama. Ditiupkan oleh Jibril. Ya Terus? sudah, betul kan? Jadi Isa itu tiupan Jibril. Iya, karena dia diutus oleh Ya Allah. sudah. Jadi Allah mengutus Jibril untuk meniup Maria. Jadi Maria Sebagai hamil apa karena tiupan nantinya? Jibril. Anaknya nantinya itu sebagai apa? Ya sebagai nabi berdasarkan Quran. Sebagai Oke, nggak utusan apa-apa. kan? Oke. Sebagai utusan, Bang. Jadi jangan dipelintir-pelintir itu. Loh, mana sebagai utusan orang-orang ditiup kok? Kalau diutus Loh, itu sesuatu yang sudah ada. itu Contoh, proses kalau cuma penciptaannya, Bang. Ya udah. Itu proses Mana penciptaannya, ada. Bang. Jadi Isa itu diutus dari mana? Diutus dari Allah. Oke, diutus Cara dari pengutusannya Allah. Siapa yang diutus Maryam, Allah? Oke, siapa yang diutus Allah? malaikat Jibril diutus oleh Allah kepada Maryam Oke, untuk memberikan informasi ke Maryam agar Informasi bahwa atau ini yang ditiupkan itu apa itu? roh, Informasi atau ditiupkan? informasi Artinya, bahwa dia roh. akan mengandung. Di sini di ayat ini nggak informasi, Bro, tapi ditiup do, Bro. Di surah Maryam itu, Bung, Ini, dijelaskan, aduh, aku kamu tuh- adalah utusan. Ini Rasulullah Lihat, ilaikum. Saya kamu Jibril ini utusan dari tadi. Allah kepadamu Dan untuk Maryam, memberitakan lihat ya. tentang kehamilanmu. Nih, lihat. Engkau akan Aku mengandung baca, seorang aku- anak aku- bernama aku Isa baca putra kitab Maryam. suciku ini. Dan Maryam putri Imran ini Sulewi, yang ia memelihara kemaluannya, kehormatannya, maka Terus? kami tiupkan ke dalam dari ruh kami, dan ia Ya. membenarkan dengan kalimat Tuhannya dan kitabnya, dan ia adalah termasuk dari orang-orang yang taat. Di sini yang terus? ditiupkan apa itu? Yang ditiupkan roh, Oke, yang meniupkan siapa? Jibril, Oke, Jibril meniupkan roh yang dari. dari Allah. Oke, berarti Maria hamil karena tiupan dari Jibril. Betul? Betul. Oke, terima kasih.
Nah, terus apa masalahnya? Ya sudah, Maryam ditiup sama Jibril. Itu aja. Iya. Apa masalahnya? Enggak ada masalah. Teman-teman, kalian harus tahu bahwa yang membuat Maria hamil. Ini kan dikatakan qala innama ana rasulu rabbiki li ahabilika laki gulaman zakiyah. Sesungguhnya aku ini Jibril utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Apa masalahnya? Aku anggap aja ini hiburan. Jadi mulai Ya malam sama. ini Justru saya ternyata terhibur Maryam dengan Bang hamil Erben. bukan karena Allah, tapi karena Jibril Nah. juga. Jadi Allah dengan Jibril bekerja sama untuk membuat Maria hamil. Tetapi di sisi lain dikutip dari ayat Alkitab bahwa Isa itu Allahu meminta Akbar. kepada Allah untuk mengutus Jibril. Yang mana yang Allahu betul? Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Jadi yang pertama, sudah ya. Maryam itu perawan, Oke. Kemudian malaikat Jibril datang, memberitakan tentang kehamilannya. Memberitakan Kemudian atau dia meniupkan? hamil. Bentar, memberitakan atau meniupkan? Qala innama ana rasulu Ini rabbiki meniupkan. li ahabalaki Fala fakra. gulaman Ini, zakiyah. nih. Loh, ini ayatnya Maryam ayat Ini. 19, Ini. Bung. Jadi Sesungguhnya ini aku salah. Jibril hanya utusan Tuhanmu Oke, untuk ini menyampaikan. Loh, kok Oke, salah? ini- Apanya yang salah? Ini Apanya yang salah? ditiupkan itu apa itu? Roh dari Allah. Sebelumnya Oke. kan disampaikan dulu, Bang. Indah Oke. seketika langsung ditiup. Oh. Disampaikan dulu. Oh, Wahai berarti- Maryam, aku ini utusan Tuhanmu. Lalu Berarti- prosesnya terjadi peniupan setelahnya, Berarti- kan gitu. Berarti Jibril itu membawa berita sekaligus meniupkan ya. Betul. Oke, terima kasih. Iya. Oke, Terus waktunya apa? sudah pas Oke, habis. terima kasih. Jadi di sini Nggak saya apa-apa, nggak apa-apa. harapkan bahwa Saya TikTokan hanya butuh ini datanya kok. sudah puas ya, dua-duanya sudah puas, saling jawab menjawab. Tadinya pengen langsung Oke, masuk. Iya, iya. Jadi, Oke. Ini udah jadi ada Isa tema itu potong-potong. Isa itu binti Jibril. Oke. Isa binti Jibril, Bro. Jadi di Karena sini Jibril kita yang akan membuat dia memasuki, hamil. Pak Karena Erben, ada suaminya. kan sudah kan Pak Erben, mau lanjut lagi kah atau kita kasih 10 menit Enggak, lagi? aku hanya menegaskan itu. Isa binti Jibril. Oke, nanti akan ada Jibril menghamili statement. sama Isa apa? Umat Islam Bisa- menertawakanmu, Bang. Ya enggak apa-apa. Bang, Memang umat harus Islam itu ditertawakan. menertawakan. Karena Oke, mereka jadi menertawakan umat kita data. Islam. masuk segmen closing ya, Umat, memberikan umat waktu. Islam menertawakanmu. Berapa menit Iya, kita kasih silakan. closing statement? 5 menit apa 3 menit? 5 menit, Bang. Udah, 1 menit aja, 1 menit biar selesai. Oke. Kita beri 3 menit. Terguncang abangku ini. Aduh. Aku enggak terguncang, aku justru senang banget malam hari ini. Betul, senang banget. Ih, Siapa senang duluan banget. yang closing nih? Baru tahu aku. Ya, Saudara Maria Erben hadir dari silakan. Jibril. Ayo Pak Erben bisa, Yesus. Pak Juma bisa. Yes. Oke. Maria mengandung dari Roh Kudus. Oke, jadi teman-teman, baru malam hari ini saya dapat data terbaru bahwa ternyata Jibril itulah yang diutus oleh Allah untuk meniupkan roh darinya sehingga Maryam itu hamil. Jadi Isa itu rupanya anak Maryam yang hasil karya Allah melalui Jibril. Itu data. Baru berdasarkan Juma dikatakan dia bahwa roh Allah itu adalah Jibril. Tetapi di sisi lain dia mengatakan bahwa Yesus itu meminta kepada Allah untuk mengutus Jibril. Jadi terima kasihlah. Rupanya Yesus meminta Jibril untuk mengutus Jibril untuk menghamili mamanya Yesus yang bernama Maria. Waduh, ini menurut saya sebuah pernyataan yang bolak-balik dan memang begitulah kalau bolak-balik pemaparannya. Oke, jadi kalau dikatakan Roh Kudus adalah Jibril, itu sama sekali bukan ajaran Alkitab dan itu adalah klaim. Ajaran namanya Jumaisme. Jadi Jumaisme sekarang menahbiskan bahwa Jibril itu adalah Roh Kudus. Sementara di Alkitab Roh Kudus itu adalah Roh Allah. Karena Roh Kudus itu memberikan karunia-karunia, memberikan kuasa, memberikan damai sejahtera, memberikan hidup kekal. Tapi Jibril tidak pernah bisa memberikan hidup kekal, tidak pernah memberikan karunia-karunia, tidak pernah memberikan tanda-tanda ajaib. Makanya zaman Muhammad tidak pernah membuat tanda ajaib seperti yang dilakukan oleh Paulus, yang dilakukan oleh Petrus, yang dilakukan oleh Yesus. Tidak pernah Muhammad melakukan tanda ajaib itu. Padahal dia menerima Jibril.
Artinya Roh Kudus yang berkarya di dalam Paulus, Roh Kudus yang berkarya di dalam para rasul, dan Roh Kudus yang berkarya di tengah-tengah gereja, rupanya itu bukan Jibril. Tapi Jibril itu baru kita kenal di abad ke-7. Kita hargai klaimnya cuma bahwa Roh Kudus adalah Jibril, karena memang harus begitulah ajarannya. Tapi itu semakin membuktikan bahwa ajaran Islam ini adalah ajaran baru, dari Allah yang baru, dari malaikat yang baru, kepada nabi yang baru, di dalam kitab yang baru. Dan tidak ada hubungan dengan kitab kita. Kalau mereka mengklaim apa yang tertulis dalam kitabnya dihubungkan dengan kitab kita, kita hargai saja, gak masalah. Gak masalah, itu hak mereka. Tetapi yang pasti, Jibril membuat Maria hamil. Jadi, Isa anaknya Jibril juga. Karena Isa, Maryam hamil gara-gara Jibril. Selamat datang Jibril, selamat datang Isa, selamat datang Maryam. Mantap, mantap, mantap. Jadi mulai hari ini nama orang tua Isa adalah Jibril, nama mamanya adalah Maryam. Terima kasih Oke. Bro Juma. Waktunya Haleluya. sudah habis. Mari kita mendengarkan lagi closing statement dari Bang Juma. Waktunya 3 menit Bang Juma. Silakan Bang. Iya, iya baik. Matius 1 nomor 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata dia mengandung dari Roh Kudus. Maria mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, Maryam lebih duluan hamil dan dia hamil dari Roh Kudus. Dia mengandung dari Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini kalau saya membuat narasi seperti Erben, Yesus ini adalah anak laki-lakinya Roh Kudus. Yesus Kristus atau Yesus Kristus bin Roh Kudus. Tapi mohon maaf itu saya tidak sifati, saya hanya mengutip perkataan saudara Erben. Matius 1 nomor 18, Maria masih perawan, kemudian bertunangan Yusuf, ternyata dia mengandung dari Roh Kudus. Lukas 1 nomor 26, nomor 27. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat bernama Gabriel, dalam bahasa kita Jibril, pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dan seorang bernama Yusuf, keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Teman-teman, di Lukas 1 diceritakan ada malaikat datang bernama Jibril. Pertanyaannya, ada berapa oknum yang datang kepada Maria sebelum dia menikah dengan Yusuf? Apakah 2 atau 1? Tentu jawabannya adalah 1. Loh, Roh Kudus katanya datang. Ya. Jibril juga datang. Ya. Ini berarti 2? Tidak. Jibril itulah Roh Kudus itu. Roh Kudus itulah Jibril itu. Makanya di dalam Al-Quran itu jelas, Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Lalu kemudian di dalam surah Al-Baqarah ayat 97 juga sangat jelas dikatakan bahwa Roh Kudus itulah malaikat Jibril itu sendiri. Sama seperti di kitabnya teman Kristen, saudara Kristen. Siapa yang memberitakan kehamilan Maria? Jibril. Nama lainnya Roh Kudus. Mana dalilnya? Matius 1 nomor 18, Lukas 1 nomor 26, 27. Ada satu oknum yang datang kepada Maryam sebelum dia nikah dengan Yusuf. Siapa? Jibril. Menurut Lukas. Menurut Matius, Roh Kudus. Apakah oknum yang sama? Oknum yang sama, Bung. Inilah hebatnya Al-Quranul Karim. Jadi kalau Anda mengatakan Isa anak laki-lakinya Jibril, saya katakan juga Yesus anak laki-lakinya Roh Kudus. Karena Jibril itu adalah Roh Kudus itu sendiri. Baik kitab Anda maupun Al-Quranul Karim. Itu tidak bisa, terima kasih banyak, itu tidak bisa Anda bantah. Demikian. Oke, terima kasih atas closing statementnya Bang Erben dan Bang Juma. Terima kasih juga buat kalian berdua sudah hadir di room ini memberikan narasi-narasi atau dokumen narasi-narasi yang kalian bawakan di debat ini ataupun di diskusi ini. Jadi apapun yang kalian sampaikan di sini, ya tentunya penonton lah yang bisa menyimpulkan di bawah. Terima kasih Bang Juma, terima kasih Bang Erben karena waktunya juga udah jam 11. Iya, sama-sama Dinda. Akhiri live-nya atau kita akhiri diskusinya, mungkin next time kita masih bisa bertemu kembali. Oke, makasih Bang Erben, thank you Bang. Nanti lain kali kita dialog lagi.
Maaf Ya, kalau ada ada salah salah kata. kata saya sama kalian, saya minta maaf berdua ya. Iya, sama saya juga demikian. Teman-teman di Komal, Lab Komal, thank you ya bro, thank you. Ya, thank you Bang Juma. Oke Bang Ken, makasih Dinda, thank you, Anda Bang. luar biasa. Oke, saya pamit ya. Siap, Teman-teman Bang. di live comment ya, pamit ya, yuk, selamat malam. Selamat malam. Oke guys, jadi seperti itulah diskusi kita malam ini, bahwa tadi sebenarnya sudah mengedukasi. Jadi memang terkadang ada case ya, masalah sedikit. Ya itu hal biasa. Yang penting kita mengontrolnya. Terima kasih teman-teman yang udah gabung di room ini. Mungkin debat selanjutnya ataupun diskusi selanjutnya akan kita kabarkan lagi. Padahal tadi di sini gambarnya nih, thumbnailnya udah ada Derion dengan Justin Bieber dan Bang Juma ya kan. Bang Rionnya malah ini ya guys ya, banyak masalah dia dengan suaranya. Tapi nggak apa-apa, mungkin next time Aderion bisa lebih siap lagi dalam berdiskusi masalah alat-alat untuk berdiskusi ya. Terima kasih semuanya. Kalau saya pun ada salah-salah kata atau kalian kurang puas dengan kepemimpinan saya di sini untuk mengontrol diskusi, saya minta maaf, saya tidak sempurna. Terima kasih semuanya. Ini semua hanya untuk kita. Mudah-mudahan jadi edukasi buat kita semuanya. Terima kasih banyak teman-temanku, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Aduh, saya akhiri aja live-nya ya. Saya tutup live-nya. Saya juga matanya udah lelah. Saya ingin beristirahat, saya ingin tidur ya guys. Mataku sudah mulai sayu. Terima kasih semuanya. Kita jumpa di lain waktu. Saya akhiri live-nya. Thank you. Selamat malam semua. Jangan lupa istirahat. Oke, bye-bye. God bless you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai oleh Allah, yang senantiasa saya doakan kiranya dapat hidayah dan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang emosi, ada yang kesal, ada yang marah, ada yang jengkel gitu ya. Dari tadi saya tertawa itu teman-teman. Mereka ini ingin mencari celah untuk menghujat Al-Quran. Tapi mungkin mana lagi, Allah tidak membiarkan itu terjadi kan gitu ya. Ketika kemudian dikatakan Nabi Isa itu adalah anak laki-lakinya malaikat Jibril. Ternyata di kitabnya itu dia nggak tahu. Saya rasa Erben ini belum tahu, karena ini materinya adalah materi yang saya dapatkan sendiri melalui penyelidikan ya terhadap Bible. Siapa sih Roh Kudus menurut Bible, dan siapa malaikat Gabriel yang cuman beberapa kali disebutkan di dalam kitabnya mereka. Ternyata di dalam Matius 1 nomor 18 dikatakan kelahiran Yesus Kristus seperti berikut. Pada waktu dia bertunangan, Maria ini bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Jadi Maria mengandung dari Roh Kudus. Lalu kemudian kalau dikatakan bahwasanya Uti mengandung dari Bom-Bom, itu kan artinya Bu Uti hamil karena kelakuan Pak Bom-Bom. Ini contoh ya. Nah, kalau dikatakan kalau dimaknai seperti pemahaman daripada Erben. Pada Al-Quran itu senantiasa menyebut Nabi Isa Ibnu Maryam. Tidak pernah disebutkan Ibnu Roh Kudus atau Ibnu Jibril. Nggak pernah. Yang ada Ibnu Maryam. Justru di kitab mereka lah itu yang kemudian yang dikatakan bahwasanya Yesus putra Bapa. Berarti kalau dikatakan Yesus putra Bapa, Yesus anak Bapa, berarti ya Bapa melakukan itu terhadap Maria kalau ingin dimaknai seperti apa yang dimaknai oleh Erben. Tapi kita kan orang berakal. Kita ini orang yang memahami sesuatu dengan akal sehat. Jadi tidak mungkin kemudian kita memaknai hal itu berdasarkan akal-akalan kita. Nah, di Lukas 1 nomor 26 nomor 27, dalam bulan ke-6 Allah menyuruh malaikat Jibril pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret,
kepada seorang perawan yang bertunangan dengan Yusuf, ya, keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Yang datang kepada Maryam pada bulan ke-6 siapa? Jibril. Apa yang dilakukan? Memberitakan tentang kehamilannya Maria. Lalu dikatakan siapa di dalam Matius di dalam Matius 1 nomor 18? Roh Kudus. Berarti Roh Kudus itu adalah Jibril. Berarti tidak salah ketika diterangkan oleh Al-Qur'anul Karim, "Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu 'alal qalbika biiznillah, 'ala qalbika biiznillah." Barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah Jibril yang telah menurunkan Al-Qur'an ke dalam hatimu dengan izin Allah. Siapa? Jibril. Ngapain? Menurunkan Al-Qur'an. Coba kita lihat di ayat lain. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Katakanlah Roh Kudus adalah yang menurunkan Al-Qur'an itu dari Tuhanmu dengan kebenaran. Berarti Roh Kudus itu adalah Jibril menurut Al-Qur'an. Nah, menurut Bible, Roh Kudus itu adalah Gabriel. Udah final di situ. Tapi masalah beratnya di sini. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Coba lihat, ingat teman-teman, berapa sesi tadi saya mendudukkan perkara Islam Kristen. Ajaran yang berat yang belum bisa ditanggung oleh Bani Israel angkatan pertama, kira-kira ajaran Islamkah atau ajaran Kristen? Tentu jawabannya adalah ajaran Islam. Bagaimana mungkin kemudian orang Yahudi ingin diajarkan syariat Islam yang begitu beratnya? 5 kali sehari hukumnya wajib, belum yang sunnah. Kayak gitu ya. Wajibnya, yang sunnah aja berat untuk mereka lakukan, apalagi yang wajib. Apakah mereka mau? Tidak. Apakah orang Yahudi itu mau beribadah haji ke tanah Mekah? Tidak mungkin. Pada masa itu ya, di mana mereka lagi congkak-congkaknya, tegar tengkuknya kepada perintah Allah. Gak akan mungkin. Nah, kalau mereka diperintahkan ke Vatikan misalnya, boleh nggak? Boleh, kenapa tidak? Mereka pergi liburan ke sana. Tapi kalau ke Mekah, apa mereka mau? Tidak. Berat itu. Itulah yang belum diajarkan. Nah, kalau ajaran Kristen saat sekarang diajarkan kepada Yahudi pada angkatan Yesus, mereka senang nggak? Ya, senang kali lah. Apa yang susah di situ? Nggak ada. Semuanya dibebaskan, semua dimerdekakan. Dengan matinya Yesus, maka mereka dibebaskan dari hukum Taurat. Senanglah mereka. Tapi apakah mereka kemudian diajarkan begitu? Tidak. Jadi kesimpulannya, ajaran yang datang setelah Yesus pergi itu adalah ajaran berat yang tidak akan mungkin sanggup diterima oleh murid-murid Yesus, angkatan Yesus. Dan itu hanya ajaran agama Islam. Jadi kita menggunakan Al-Quran, kemudian kita kolaborasikan dengan ayat-ayat Bible, dan ternyata kedudukan Al-Quran tidak bisa goyah. Ini udah yang kesekian kalinya kita menguji kebenaran Al-Quran. Dan untuk yang kesekian kalinya juga kita menemukan kebenaran Al-Quran. Jadi sahabatku, dimanapun antum berada, jangan pernah ragu. Kebenaran itu hanya Islam. Kebenaran itu absolut hanya ada di dalam ajaran agama Islam. Karena itu serukan, suarakan, sampaikan kepada keturunan kita, ke anak-anak kita, ke cucu kita, ke tetangga kita, ke keluarga kita untuk belajar Islam. Jangan mati selain daripada beragama Islam. Itu ya. Oleh karena itu, sebarkan link kita ini, sebarkan YouTube channel ini, supaya banyak orang yang mendapatkan kebenaran. Bukan kebenaran dari saya hanya corong penyampai. Kebenaran itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kepada siapapun dia yang selama ini, beberapa hari ini, beberapa pekan ini memberikan support yang sangat luar biasa terhadap dakwah kita di TikTok, bukan mengenai jumlah, bukan, tetapi yang kita nilai di sini adalah perjuangan yang begitu besar, menjatuhkan mental daripada lawan kita. Karena Anda bisa bayangkan, ketika kemudian mereka itu mengejar koin, tiba-tiba berdialog dengan kita, lantas kemudian di depan matanya muncul singa seperti itu. Apakah sahabat-sahabat bisa membayangkan kemudian betapa jatuhnya mentalnya gitu? Iya kan? Iya kan? Kalau kita ini alhamdulillah bukan kita cari itu. Itu udah fakta itu. Kita tidak mencari seperti yang mereka tuduhkan. Tapi mereka memang faktanya mencari itu. Tiba-tiba sementara mereka mati-matian memperjuangkan serangan-serangan yang ada yang saya lakukan, tiba-tiba muncul harimau, muncul singa, langsung itu 380 derajat mentalnya itu langsung kemudian down. Itu pasti tuh. Ini malam kali pertama Erben berdialog dengan saya
di depan matanya, kemudian dia melihat singa mengaum begitu kencangnya. Sehingga apa yang terjadi dengan Erben? Tidak mampu mengucapkan apa-apa. Bang Erben, mohon maaf ya bang, ada kata-kata yang hilaf. Tidak ngomong a, i, u, langsung pergi, terjun dia lari, emosi dan wow, bias daripada harimau itu betul-betul membuat mereka down. Emosi tidak terkendali, maki-maki kemudian terjadi. Itulah yang ada. Kalau saya terkadang marah, itu karena mereka menghujat. Tapi kalau dalam kondisi yang santai, ngapain harus marah? Ya kan? La taqdab, kata Rasulullah, la taqdab, la taqdab, la taqdab. Jangan engkau marah, jangan engkau marah, jangan engkau marah. Rasulullah mengulangi 3 kali. Dan oleh karena itu saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada siapapun dia yang ada di belakang layar, yang selalu mengirim singa ini, dan yang lain ngirim harimau, ngirim paus, ngirim keledai, ngirim apa, cicak, ngirim singa, jorapa, kemudian banyak yang dikirim, entah apa-apa, bunga, apalagi. Oh gitu ya. Admin mengatakan bahwasanya ketika mereka menghujat mereka ini menghujat tentang Bang Suma, koin, tiba-tiba muncul singa, mereka kemudian diam, sepi komen tentang Bang Suma terkait dengan koin. Itu menurut pengamatan admin kita, teman-teman. Saya sih nggak peduli dengan itu semua, mau teriak koin ya, wallahu alam bisawab, biarlah Allah yang menentukan itu semua. Lagian juga saya dapat seperti ini, ya saya tidak nikmati sendiri. Saya akan transfer kepada siapa yang muncul di Komal terkait dengan Islam, bahkan kepada non-Islam pun, kalau mereka aku mintai nomor rekeningnya dan kasih, aku akan transfer. Boleh Anda tanyakan kepada mereka. Jadi bukan tujuannya ke situ sebenarnya. Tujuannya adalah menyampaikan Al-Qur'anul Karim. Ya, tapi kalau terkait dengan masjid, ya saya memohon kepada teman-teman sekalian. Karena kenapa? Itu adalah amal jariah, sebagai cahaya, sebagai penenang, sebagai pengendali keselamatan di yaumil akhir. Dan itu untuk keselamatan teman-teman. Andaikan bisa ya teman-teman, aku berbuat sebuah pekerjaan, berbuat sebuah tindakan, beramal sesuatu amalan, atau andaikan bisa aku itu tiap hari berdoa aja untuk keselamatan antum semua, saya akan lakukan. Tapi yang bisa saya harapkan kemudian adalah saya memberikan wadah sebagai amal jariah antum semua. Saya berikan tanah untuk antum bangun masjid. Itu saya rasa yang bisa saya lakukan. Makanya saya selalu minta, ayo berimpak, ayo bersedekah untuk masjid kita. Jangan sungkan. Jadi video yang saya ambil tanggal 1 kemarin, 1 Januari, tentang masjid itu akan saya up besok, insyaallah besok pagi, supaya teman-teman lihat perkembangan masjid kita ya, supaya Anda tidak bertanya-tanya kondisi masjid sekarang seperti apa. Insyaallah besok pagi saya akan up kondisi terakhir tanggal 1 Januari 2023. Oke sahabat, terima kasih abangku Bahrul Makmur ya, dan juga sahabat semua yang komen, yang memberikan stiker dan yang tidak memberikan stiker. Semua saya doakan antum semua sukses selalu, bahagia bersama dengan keluarga, dan diberkati oleh Allah di dunia, lebih-lebih di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.